nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti webinar ini dengan mudah ya. Kemudian sholawat beserta salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita yang telah bergabung bersama kita di sini. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta bedah buku. Semoga dalam acara ini kita bisa mendapatkan ilmu, kemudian semoga acara ini lancar ya, amin. Untuk memperhemat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari Lia Lailiyah. Kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha. Wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Inna fi dzalika la ayatil liqaumin Sama aja sih. Memang sudah. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudari Lia Lailiah yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran ini menambah keberkahan dalam acara kita pada hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan intisab yang akan dipandu oleh Saudari Nurlela. Kepadanya dipersilahkan. Silakan Teteh untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna sabiluna wal mahabbatu syiaruna. syiaruna. Nu'ahidullaha ala sidqi Nu'ahidullaha ala sidqi wal ikhlasi wal ikhlasi wal yaqini wa talabillahi fil amali wa qadrillah fil amali baina ibadihi baina bittawakkuli alaihi. bitawakkuli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Bismillahi wala haula wala hawla wala quwwata wala quwwata illa billahil aliyyil azim. illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Baik, terima kasih kepada Saudari Laila Nurlela ya, terima kasih kepada Saudari Nurlela yang telah memimpin pembacaan intisab tadi. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu prakata ketua pelaksana yang akan disampaikan oleh Teh Nurjanah. Kepada Teh Nurjanah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna nu'ahidullaha ala sidqi wal ikhlasi wal yakini wa talabillahi fil amali baina ibadihi bitawakkuli alaihi. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Zat Ilahi Robbi yang mana dengan nikmat dan kesehatannya kita semua dapat berkumpul dalam acara kali ini. Salawat beserta salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah masuk di ruang Zoom kali ini. Juga Ketua Pemudi PUI Pimpinan Wilayah Jawa Barat Teh Yanti Rusmiati, yang terhormat Ketua Pemudi Pimpinan Daerah Majalengka Bu Ani. Selain itu saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia webinar bedah buku kali ini dari Pimpinan Wilayah Jawa Barat, juga Pemudi Pimpinan Daerah Majalengka. Kita semua tahu bahwa menikah merupakan ibadah, juga merupakan sunnah, ibadah terlama dan terpanjang. Maka dari itu, kita semua
butuh ilmunya, terutama ilmu tentang pernikahan. Maka di webinar Bedah Buku ini kita akan simak beberapa tips dari pemateri yang nanti akan disampaikan. Juga kita akan diskusi terkait hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Maka dari itu, kedepannya diharapkan kita semua membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, wa mubadalah. Mungkin sekian prakata dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Nurjana selaku Ketua Pelaksana ya pada webinar kali ini. Baik teman-teman, sekarang sampai kepada acara yang telah kita tunggu-tunggu, yaitu webinar Bedah Buku Kalau Cinta Nikah Aja, seperti itu ya. Ada kata-kata yang pernah saya dengar katanya ya, cinta itu ibarat api gitu. Apapun yang dilewatinya akan terbakar, ibarat cahaya juga, apapun yang dikenainya akan bersinar. Kemudian cinta itu juga seperti langit katanya ya, yang apapun yang ada di bawahnya itu akan diselimuti, seperti itu. Kemudian ada juga dalam sebuah hadis dikatakan, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian cinta terhadap diri kalian sendiri. Hadis riwayat Muslim, seperti itu. Untuk bedah buku kali ini, saya serahkan kepada moderator kita, yaitu Teh Inayatul Fajriyah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Mary yang sudah mempersilahkan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kalau memang terdengar dengan jelas, boleh dibantu dengan mengetikkan angka 1 di kolom chat. Oke, baik, terima kasih. Salam cinta, salam juang, karena dengan cinta kita berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan. Walaupun mungkin di antara kita pada hari ini ada yang lagi kurang sehat gitu ya. Mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Tetapi tetap memaksakan diri untuk mengikuti Zuminar. Masya Allah. Semoga syafaqallah au syafaqillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah kepada zaman terang benderang, dari zamannya perang Badar sampai zamannya Atta Halilintar. Saya di sini sebagai moderator atas nama Inayatul Fajriyah, mungkin boleh disapa dengan sebutan Teh Ina ya. Insya Allah saya akan membantu jalannya diskusi. Di sini juga sudah hadir ya, alhamdulillah sudah bergabung pemateri kita yaitu Bang Sudi. Karena kemarin dengar kabar beliau ini lagi sakit. Ya. Assalamualaikum. Rame amat. Ya, gimana kabarnya Bang sekarang? Sudah membaik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Beliau ini lagi kurang sehat kebetulan ya. Kita doakan sama semuanya mudah-mudahan segera disembuhkan ya. Masya Allah di tengah rasa sakitnya yang sedang menimpa, beliau tetap menyempatkan diri untuk bergabung di acara Zuminar sebagai pengisi materi ya. Masya Allah.
Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelumnya teman-teman di sini, izinkan saya menyapa teman-teman dengan sebutan Akang atau Teteh ya. Apakah Akang atau Teteh di sini sudah on cam semua? Kalau ada yang belum on cam, boleh di open kameranya. Oke, silakan nih yang belum on cam. Kita coba cek ya. Teh Ella, Teh Ani, Teh Azka, Teh Nada. Ya. Kami Teh Nur ya, dan sebagainya yang belum on cam, dipersilakan open kamera terlebih dahulu. Ya, setelah itu teman-teman di sini boleh mengganti format namanya ya. Format nama seperti nama saya Ahmad gitu ya. Asalnya misalkan asal dari SMK PUI Gresik. Nah, seperti itu. Atau misalkan nama saya Lustianti asalnya dari Yayasan Ummul Qura Bandung misalkan kayak gitu ya. Nah, boleh mengganti format namanya terlebih dahulu. Teman-teman semuanya di sini, Akang dan Teteh, apakah sudah siap? Kalau udah siap, boleh mengetik siap ya, kata siap di kolom chat. Dan kalau boleh tahu asalnya dari mana saja nih? Mungkin di sini ada yang dari luar kota, luar pulau mungkin ya. Karena melihat dari web, Masya Allah ya, antusias para peserta ini ada yang dari Lombok, ada yang dari NTT. Boleh ya dituliskan. Wah, Masya Allah, ini udah ada yang bilang siap. Oke. Oh iya, baik tidak apa-apa. Barangkali ada yang sedang dalam perjalanan, yang sedang bekerja, boleh menyimak sambil menutup kamera. Tidak apa-apa ya, diperkenankan. Oke, Tasik, Masya Allah dari Tasik. Wah, barakallah. Mbak Haji Sri ya, oke, Teteh Haji Sri ya, Masya Allah dari Tasik. Masya Allah luar biasa. Oke, Alhamdulillah. Baik ya, kalau sudah siap semuanya, wah ini ada dari Lombok Barat. Keren, Masya Allah Lombok ya. Ini kota impian yang ingin dikunjungi. Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Baik, dan Teteh barangkali udah siap. Labuan Bajo, Masya Allah, luar biasa. Ya, terima kasih Bapak atau Akang. Oke, Teteh Siti Fatimah dari Cirebon, pemudi PUI. Masya Allah, terima kasih Teteh. Oke, baik ya teman-teman, karena mungkin sudah siap. Sebelumnya izinkan menyampaikan juga, barangkali kita perlu meluruskan niat kembali ya, untuk apa sih kita hadir di Zoom hari ini gitu. Kita sama-sama saling mengingatkan bahwa hadirnya kita di sini adalah sebagai menuntut ilmu ya, sehingga apapun nantinya ke depannya mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan gitu lewat ilmu yang kita dapatkan. Adapun yang mempunyai hajat, mudah-mudahan segera Allah mudahkan jalannya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini sebelumnya Akang dan Teteh sudah menyiapkan catatan. Kalau sudah, boleh ketik sudah di kolom chat. Ya, kita sama-sama belajar menuntut ilmu karena Allah, jadi boleh dipersiapkan catatannya. Dan kita coba mempersiapkan telinga kita ya untuk menyimak dengan baik dan benar. Oke, karena insya Allah teman-teman semuanya di akhir itu akan ada door prize ya. Alhamdulillah door prize-nya itu dari pemateri kita langsung ya. Apa sih door prize-nya gitu? Door prize-nya itu berupa buku dari Bang Syamsuddin Kadir ya. Terima kasih Bang Syamsuddin Kadir. Sudah saya terima bukunya kemarin sore. Alhamdulillah ya. Bukunya apa aja sih yang 5 itu? Oke, ada ini bukunya. Bisa dibaca. Oke, jelas ya. Ada Persatuan Umat Islam. Oke, ada tentang politik cinta. Nah, ini dari karyanya Bang Syam ya, karyanya Bang Kadir. Kemudian ada Plan Your Success. Ya, ini ya bukunya ya. Seperti ini. Oke. Kemudian ada buku yang sesuai dengan judul tema kali ini ya. Apa sih itu? Itu yang ini. Ya, kalau cinta nikah aja. Ini ada 2 buku. Nah, apa sih Teh bukunya itu untuk siapa aja? Buku ini adalah untuk orang-orang yang 2 orang penanya pertama secara langsung dengan meraise hand atau open mic gitu ya. Insya Allah akan dikasih door prize berupa buku. Kemudian 1 orang penanya di kolom chat yang paling awal itu insya Allah juga akan dikasih buku, dan 2 orang terakhir di akhir yaitu apa sih namanya, menyimpulkan ya, bahasanya itu menyimpulkan
tema atau materi dari tema yang berkaitan saat ini yang disampaikan oleh pemateri kita. Ya, insya Allah akan dikasih buku berupa buku ini, insya Allah ya. Oke, jazakumullah khair dan hadir ya. Ya, sebelumnya boleh saya membacakan CV beliau ya. Oke, menurut Bang Kadir nih, ada perkataan beliau, ungkapan beliau yang menelisik bagi kita semua, terkhusus bagi orang-orang yang sedang mempersiapkan diri menuju pernikahan ya. Oke, nikah itu bukan sekedar tentang rasa, tapi juga keberanian. Sebab menempuh jalan pernikahan bakal dipenuhi liku-liku. Tanpa keberanian, maka rasa itu hanya sekedar kata-kata, bahkan mungkin terasa hambar. Maka beranilah untuk menentukan sikap dan menempuh jalan itu. Kalau ada rasa, pastikan pada jalan yang semestinya, agar cinta tak sekadar rasa dan obrol kata-kata. Dalam buku kalau cinta nikah aja. Ya. Baik, sebelum ke situ saya coba bacakan CV beliau. Oke, izin di off kamera dulu ya. Sebentar, mohon ditunggu. Oke. Profil singkat narasumber, nama Syamsuddin Kadir, kerap disapa Bang Kadir. Nah, disapaannya Bang Kadir ya. Lahir pada 8 Agustus tahun 1983 di Manggarai Barat, NTT. Pernah menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Katolik di Manggarai Barat, NTT. Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hakim di Kediri, Lombok Barat, NTB. Lalu menempuh pendidikan tinggi di Ma'had Umar bin Khattab, Surabaya, Jawa Timur, dan Pondok Pesantren Tahzibul Wasliyah, Persis, Bandung. Kemudian UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, Ma'had Al-Imarat, Bandung, lalu YAI Bunga Bangsa, Cirebon. Kemudian di Pasca Sarjana Universitas Majalengka, UNMA. Suami dari Eni Suhaini dan ayah dari 4 orang anak, Azka Syakira, Bukhari Muhtadin, Samarah Walidah, almarhumah, dan Aisyah Humairo ini telah menulis 40 judul buku. Wah, Masya Allah ya, sudah 40 buku. Dalam beragam tema, kemudian ratusan artikel di berbagai surat kabar dan majalah serta beberapa media online. Selain itu, kerap menjadi narasumber di acara Selamat Pagi Cirebon di Radar Cirebon Televisi, RCTV dan RRI. Pemateri berbagai pelatihan kepenulisan di berbagai komunitas dan organisasi, pengisi pelatihan kepemimpinan mahasiswa lintas organisasi di berbagai kampus, dan pembicara seminar dalam beragam tema di berbagai tempat. Berpengalaman dan berhutang kenangan di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, kami, Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, Hima PUI, BEM, Basika, ICMI, dan Muhammadiyah. Kini aktif sebagai Wakil Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Umat Islam, DPW PUI Jawa Barat periode 2021 sampai 2026. Giat menjadi pengelola komunitas literasi, cereng menulis, editor penerbitan buku, dan menjadi ghostwriter untuk beberapa tokoh. Kini, selain mengajar di lembaga pendidikan, juga setia menjadi pendidik utama dan pertama bagi anak-anak di rumah. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali. Adapun kegiatan literasi, terutama menulis, merupakan ikhtiar untuk menebar manfaat bagi sesama, sehingga kelak menjadi amal jariah yang diberkahi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selebihnya, sekadar belajar membenah diri lewat karya tulis. Kalau bermanfaat bagi pembaca, itu bonus. Untuk tulisan lepasnya, sosok yang kini berdomisili di Cirebon, Jawa Barat ini bisa diakses di beberapa blog pribadinya seperti sebagai berikut. Ya, boleh itu sambil diketik ya, Teh Mary, nama blognya. Oke, Masya Allah. Terima kasih Teh Mary. Nah, blognya mungkin bisa dilihat ya. Barangkali di sini Akang dan Teteh ingin mengakses blognya. Ada di kolom chat. Di samping itu juga di berbagai media online, juga akun Facebook Syamsuddin Kadir yang bisa diakses secara gratis setiap hari dalam beragam tema. Untuk silaturahim dan komunikasi, sosok yang bermoto mencintai tanpa tapi. Ini bisa dihubungi oleh siapapun melalui pusat informasi berupa nomor WhatsApp 085 797 644 300. Sekian ya. Itu barangkali CV beliau ya.
Oke, Akang dan Teteh semuanya, saya sedikit mereview ya tentang buku ini. Alhamdulillah saya sudah beberapa membaca ya halaman ya. Dan buku ini sangat menarik ya bagi para pemuda dan pemudi yang menginjak fase remaja, karena di situ mungkin remaja itu mengenal yang namanya cinta. Dan cinta itu agar gimana sih caranya kita itu agar membendung diri dari pergaulan bebas dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, buku ini mengajak untuk demikian ya. Kemudian buku ini menarik bagi siapa saja yang sedang mempersiapkan diri atau memantaskan diri menuju pernikahan ya. Dan insya Allah di sini juga dibahas mengenai seputar bagaimana merawat rumah tangga atau keluarga yang utuh sampai surga itu menjadi pelabuhan terakhir. Oke, langsung saja ya. Kita ke pematerinya langsung ya. Kita dengarkan baik-baik, simak baik-baik ilmunya dari Bang Syamsuddin Kadir ini ya. Boleh dicatat. Oke, baik. Bang Syamsuddin Kadir, ya kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Oke, jelas. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya, saya bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan ini mendapat kesempatan untuk belajar berbagi sama Bapak Ibu dan mungkin sahabat semua kali ya bahasanya. Soalnya di sini banyak yang muda-muda. Kalau ibu-ibunya mungkin ada beberapa orang. Tanpa mengurangi secara hormat, nanti kalau misalnya sapaannya kurang berkenan, kita sesuaikan saja. Ya, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Seorang pencinta sejati, bukan sekedar cinta untuk diri dan keluarganya, tapi juga untuk umatnya. Jika kemudian dalam saat terakhir di antara menjelang beliau sebelum wafat, beliau mengatakan umati. Itulah cinta seorang nabi kepada umatnya. Sebetulnya spirit cinta nabi kepada umatnya itu juga akan menjadi nilai atau values bagi cinta yang kita bangun sebagai umat Islam, baik itu kepada dirinya maupun pasangan hidup, bagi yang punya dan yang belum, minimal bagi dambaannya kelak. Ya, sahabat-sahabat sekalian, saya bangga sekali ya bisa menjadi pemantik obrolan ya di Pemudi PUI. Saya belum pernah masuk ya di organ pemuda atau Pemudi PUI begitu. Dulu cuman pengalaman di Hima PUI 2024 ketika masih awal-awal deklarasi ya dengan Kang Jojo, Kang Ma'ruf dan segala macam ketika di UIN Bandung begitu. Ya, yang saya hormati Teh Yanti ya selaku Ketua Umum PUI Pemuda PUI PW Jawa Barat, kemudian Teh Ina, Teh siapa ya? Nurjana ya, Ketua Pemudi PD Majalengka sekaligus moderator Teh Hinayah dan sahabat-sahabat semua yang berasal dari berbagai daerah. Saya lihat tadi ada yang berasal dari Sumatera Utara, kemudian dari Tasik tadi, kemudian dari Labuan Bajo NTT, dari Denpasar, terus kemudian dari Lombok, tadi ada dari Banjarmasin kalau nggak salah tadi, kemudian dari beberapa kota kabupaten di Jawa gitu. Walaupun jumlahnya sedikit, mungkin kesulitan disinyal karena ada beberapa orang yang tadi yang menyampaikan saya agak susah gitu. Tapi tanpa mengurangi itu, insya Allah kita akan memulai obrolan ini dengan santai aja gitu. Jadi gini, terlalu istimewa sebetulnya ketika kemudian saya diundang untuk membedah buku ya, karena saya sebetulnya profesinya bukan penulis buku. Bagi saya menulis itu hanya semacam upaya untuk pemenahan atas diri saya tentang kehidupan dari beberapa hal gitu ya, dari berbagai pengetahuan yang pernah didengar, dibaca, dan apa yang dilihat di sekitar gitu. Sehingga kemudian menulis dengan perspektif seperti itu, menulis bagi saya semacam ada panggilan dari dalam gitu, bukan untuk gagah-gagahan. Makanya bisa jadi di antara teman-teman semua nggak ada yang mengenal buku saya karena memang tidak terkenal. Karena saya hanya menulis untuk berbagi dengan diri sendiri. Ketika kemudian ada pembaca yang menemukan manfaat, ya saya kira itu bonus
kalau dalam perspektif hukum waris itu mungkin hanya asobah ya, asobah dari sebuah karya literasi gitu. Nah kemudian terkait dengan buku ini sebetulnya kumpulan tulisan, jadi semacam antologi artikel atau tulisan lepas ya, yang pernah dimuat di berbagai media, terutama koran di Cirebon dan sekitarnya gitu. Karena saya termasuk masih menjadi sekretaris forum penulis koran Radar Cirebon, jadi saya dipaksa untuk menulis setiap waktu begitu ya. Hatta saya misalnya sudah nggak punya pikiran lagi, saya paksa nuliskan gitu. Makanya di banyak tulisan saya sebetulnya tidak banyak idenya, gitu. Lebih banyak curhatnya gitu. Jadi karena memang tadi saya dipaksa oleh aktivitas di beberapa komunitas, terutama yang bernyawa literasi, akhirnya kemudian saya dipaksa untuk itu. Nah khusus untuk buku ini, saya sudah jelaskan di awal tadi, itu antologi tulisan saya yang pernah di media. Terus pernah dipublikasi juga di beberapa media online, kemudian Facebook. Jadi bagi sahabat-sahabat yang sudah berteman dengan akun saya di Facebook, sebetulnya sudah bosan juga mendengar materi yang kayak begini-beginian gitu. Apalagi teman-teman yang mungkin pernah mengundang saya, yang membahas beberapa tulisan saya di buku ini, di beberapa kampus misalnya, khususnya untuk semester 5 ke atas. Saya dulu sering ngisi agenda mahasiswa ya, termasuk di Bandung, di UPI, di UNPAD, kemudian termasuk UIN juga mungkin ya, 1-2 kali, kemudian di Cirebon sering, tentang tema yang kayak beginian gitu kira-kira. Dan pesertanya memang teman-teman yang dalam sudut pandang panitianya mungkin berkesempatan lebih luas ya untuk masuk ke era baru kehidupannya gitu, yaitu pernikahan. Walaupun kemudian materi ini juga bisa didengar oleh teman-teman yang belum punya rencana detail tentang untuk masuk ke ranah yang jenjang berikutnya atau pernikahan gitu. Nah kemudian yang ke berapa ya? Selanjutnya begini. Jadi ketika awal-awal pandemi dulu tahun 2020 ya, awal-awal itu kalau nggak salah itu Januari, Februari, Maret ya resminya itu kan Maret. Kita kan waktu itu diperintahkan oleh pemerintah ya, dianjurkan begitu, diharuskan untuk berdiam di rumah. Nah saya berpikir rumah, kalau sekedar diam di rumah, artinya kan kita semacam patung yang berdiam saja gitu, makan tidur dan seterusnya. Nah saya berpikir gimana caranya agar kemudian diam di rumah itu diamnya produktif, diamnya punya hasil gitu, ada produktivitas, jadi ada aktivitas yang menghasilkan sesuatu gitu kira-kira. Akhirnya kemudian saya diajak oleh teman-teman untuk halo? Iya Bang, ada. Kenapa itu? Sebentar. Kita lanjutkan Bang. Oh iya, kemudian beberapa teman waktu itu baik di beberapa kampus ya, di UI, UNPAD, kemudian di Makassar dan seterusnya, menginisiasi untuk pendirian perkumpulan namanya Rumah Indonesia. Nah kemudian beberapa waktu lalu diganti lagi menjadi Rumah Produktif Indonesia yang baru rakernas kemarin sore ya, kemarin siang maksudnya. Nah dari situlah kemudian komunitas ini menulis banyak hal. Jadi penggiatnya itu memaksa diri untuk menulis buku, dari profesor, jurnalis, penulis, ibu rumah tangga, atau ada pembantu rumah tangga juga ikut menulis di komunitas. Nah salah satunya adalah saya begitu. Akhirnya kemudian saya menulis dari awal. Sebetulnya sebelum itu saya sudah menulis ya, dari tahun 2008 ya. Ketika selesai dari UIN Bandung, saya nulis, kemudian 2010 pindah ke Cirebon, saya nulis. Tapi kemudian khusus untuk buku ini, antologi tulisannya itu dicicil ya, dari Maret 2020 dengan tema ya seputar pernikahan ya. Sampai Desember 2020, kemudian terbit pada Desember 2020 yang lalu, kemudian cetak ulang dan seterusnya. Ya itu sebagai awalan. Jadi enggak ada teori yang panjang lebar sebetulnya di buku ini, hanya obrolan aja sebetulnya ala anak muda gitu. Jadi kalau misalnya materi atau teori
dari yang jelimet sampai yang teknis, sebetulnya kan kita semua masing-masing sudah bisa membaca di banyak buku, di banyak tulisan, bahkan kita juga bisa mungkin pengalaman di pondok atau pesantren, madrasah, kampus basis agama, kita udah biasa lah yang kayak gitu-gitu. Jadi makanya saya tidak merasa kemudian menggurui kita semua yang hadir di tempat ini, hanya berbagi aja. Nah, itu untuk awalan. Nah, kemudian kenapa judulnya Kalau Cinta Nikah Aja? Nah, ini sebetulnya penerbit yang punya apa ya, yang punya judul gitu. Kalau saya biasanya kalau menulis itu tidak ngasih judul, kita nulis aja dulu, nanti untuk judul itu biasanya saya minta pendapat orang aja gitu, yang suka baca dan seterusnya. Hampir semua buku saya begitu, kecuali buku yang sifatnya politis ya, karena saya nulis opini sosial politik beberapa media, ya itu biasanya tulisan saya sendiri judulnya. Itu mungkin untuk latar belakang buku ini. Nah, kemudian tema-tema yang ditulis dalam buku ini juga ada, paling tidak ada sekitar 4 bab ya. Yang pertama itu saya berbicara tentang cinta, hakikat cinta ya, baik itu dari sudut pandang kemanusiaan maupun sudut pandang agama. Kemudian ada beberapa pendapat tokoh tentang cinta. Nah, kemudian setelah itu saya menjelaskan di bab berikutnya tentang pergaulan bebas ya. Kemudian bab berikutnya saya berbicara soal persiapan pernikahan. Nah, kemudian berikutnya tentang pendidikan keluarga. Itu paling tidak ada 3 atau 4 poin besar yang saya bahas dalam buku ini. Oke, saya akan mencoba untuk membahas satu persatu, dan mohon nanti moderator kalau kemudian saya berbicara lebih dari 10 menit setelah ini di stop aja, jadi biar kita lanjutkan untuk diskusi. Jadi yang pertama, saya memahami bahwa cinta itu kebutuhan. Cinta itu adalah satu potensi yang sifatnya given dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap manusia apapun agamanya. Rasa cinta, rasa bangga, rasa kagum, perasaan untuk menghargai, perasaan untuk memberikan sesuatu, perasaan untuk menerima apa adanya, perasaan untuk memiliki, perasaan untuk empati, simpati, kemudian apresiasi, senang, bangga, haru, suka, dan seterusnya. Itu adalah perasaan-perasaan yang sifatnya given dari Allah SWT kepada semua manusia apapun agamanya. Bahkan kalau kita baca sebuah hadis itu kan rasa cinta itu terberi gitu. Terberi, dan itu merupakan anugerah yang sangat yang sangat besar dalam setiap jiwa manusia, dalam setiap diri manusia. Makanya ketika seseorang kemudian kehilangan rasa cinta, maka sesungguhnya dia kehilangan kemanusiaannya. Dengan pemahaman semacam itu artinya apa? Cinta itu bukan tidak bisa kemudian disamakan dengan manusia. Ini yang nanti yang membedakan antara konsep cinta kita sebagai orang dan konsep cinta yang bersifat umum. Kalau cinta yang dari pemahaman umum itu adalah ya cinta itu bisa bergabung dengan maksiat, dia bisa bergabung dengan kezoliman, dia bisa menyatu dengan apa yang kita sebut dengan pelanggaran terhadap hak-hak personal orang. Tapi kalau cinta dalam agama itu lebih dari itu. Cinta itu tidak bisa diukur dengan materi bahkan dalam konteks keimanan. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La itu lalil kamal ya. Jadi tidak sempurna iman seseorang ketika kemudian dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan itu hadisnya luar biasa. Itu bab iman gitu. Artinya apa? Rasa cinta kepada sesama, terutama sebagai sesama umat begitu ya, umat Islam dalam hal ini, itu adalah bagian dari konsekuensi kita sebagai orang yang beriman gitu. Makanya ada yang mengatakan cinta dan iman dalam Islam itu adalah saudara kembar. Ketika seseorang mengaku beriman tapi tak punya cinta, maka sungguhnya imannya hilang. Atau sebaliknya, ketika orang merasa punya iman tapi kehilangan rasa cinta, dia zolim, dia merusak, dia membunuh secara tidak sah, kemudian dia menjadi biang keonaran, menjadi biang kriminalitas, menjadi biang pembunuhan, menjadi biang kehancuran, menjadi biang kerusakan lingkungan, menjadi biang perdagangan anak dan seterusnya, maka sesungguhnya dia nggak punya iman. Kenapa? Karena iman dan cinta dalam agama adalah suatu paket yang tidak bisa dipisahkan. Nah, itu perspektifnya gitu. Jadi ketika kita memiliki kecenderungan untuk suka kepada
objek tertentu, maka itu adalah bagian yang sifat alamiah yang memang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, selain dari cinta yang bermakna yang bersaudara dengan iman begitu. Nah, cinta dalam pengertian yang umum yang tidak dibingkai oleh iman, itu tentu saja tidak nilai yang dibangun tidak sesempurna itu. Makanya cinta dalam agama kita itu dia tidak sekedar hanya di sini tapi juga nanti gitu. Dia tidak sekedar untuk kepentingan hari ini tapi juga nanti. Makanya cinta itu bagi orang beriman dia tidak hanya berujung pada rumah tangga tapi dia mesti berujung pada surga. Kalau sekedar rumah tangga, saya kira konsep-konsep yang lain sudah biasa begitu. Sudah biasa begitu ya. Nah, itu yang itu yang pertama. Hadis Nabi tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, kemudian dalam Al-Qur'an Allah juga melansir ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan sungguhnya orang-orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah gitu. Jadi cinta itu adalah sebuah perasaan yang bukan saja diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tapi juga sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam jiwa seseorang yang beriman. Bahkan cinta itu sendiri adalah sifat utama orang yang beriman dalam Al-Qur'an. Ini luar biasa. Ketika kemudian kita ingin belajar mencari ilmu pengetahuan, itu bagian dari cinta. Ketika kita punya rencana untuk menikah, itu bagian dari wujud cinta gitu. Kenapa? Itu cinta kita kepada Allah yang memerintahkan kita untuk mengikuti syariatnya. Jadi cinta tidak kemudian konotasinya buruk sebagaimana yang kita lihat di berbagai film, berbagai sinetron dan seterusnya yang konotasinya justru bukan cinta yang sungguhnya, tapi cinta yang dimanipulasi, cinta yang mengarah kepada keserakahan, cinta yang mengarah kepada keburukan, cinta yang mengarah kepada perusakan terhadap identitas dia sebagai manusia yang sesungguhnya begitu. Nah, kemudian rasa cinta juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam diri seseorang, baik itu dia sudah menikah maupun belum menikah. Karena tadi cinta itu bukan sekedar rasa yang diberi oleh Allah SWT ketika kemudian dia punya pasangan, tidak. Kita mencintai saudara kita, contoh misalnya adik kita, saudara kita, ibu kita, itu kan bukan karena diwadahi oleh pernikahan, tapi diwadahi oleh hubungan yang sifatnya sifatnya spiritualistik dan sekaligus sangat-sangat nasabiah gitu, karena keturunan dan seterusnya. Apakah boleh cinta ke nasabiah? Boleh. Nabi itu mencintai sukunya, suku Quraisy, itu nggak apa-apa. Jadi semua itu ada manusiawi, itu ada given. Jadi mencintai sesuatu, mencintai manusia, mencintai alam, mencintai materi yang kita miliki, itu adalah bagian tak terpisahkan dari anugerah Allah kepada kita. Itu potensi unggul yang harus kita syukuri begitu. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita perhatikan dalam perkembangan akhir-akhir ini misalnya, cinta itu dimaknai secara salah kaprah gitu kira-kira gitu. Sehingga kemudian cinta selalu mengarah kepada immoral gitu ya, kepada pelanggaran moralitas, kepada dunia bahkan maksiat ujung-ujungnya gitu. Ya, biang dari semua ini adalah banyak banyak hal. Jadi orang bisa melakukan pergaulan bebas yang nyaris tidak terhambat dengan baik atau nyaris tidak ada batasan begitu. Biangnya diantaranya ada beberapa penyakit ya. Yang pertama pergaulan bebas itu sendiri. Orang bergaul baik itu dengan sesama jenis maupun dengan beda jenis gitu. Sama jenis sekarang ada pergaulan bebas orang sekarang yang sama jenis. Gerakan LGBT dan segala macam itu, mereka punya pemahaman bahwa hubungan sesama jenis itu adalah bagian dari hak asasi gitu. Nah, cinta semacam ini kan cinta yang dibungkus dengan kebebasan yang melampaui batas. Dengan pemahaman bahwa tidak ada yang bisa mengatur manusia kecuali dirinya sendiri. Humanistik yang salah kaprah gitu. Dan itu kemudian menjadi rujukan bagi mereka untuk mengingkari agama pada aspek berikutnya gitu. Nah, kemudian yang kedua, hidup serba boleh. Pokoknya boleh semuanya. Apapun boleh, tidak ada larangan. Jadi manusia tercipta bagi mereka itu adalah
untuk melakukan apapun sesukanya manusia, tidak boleh dibatasi oleh larangan atau oleh apa namanya hukuman haram dan seterusnya gitu. Bahkan yang ketiga, mereka kemudian terjebak materialisme, paham yang menuhankan materi, yang mengukur setiap kebaikan dan kebenaran adalah banyaknya materi atau kayanya seseorang dan sebagainya. Dan yang keempat, yang paling fatal, itu terpapar virus anti agama. Mereka sudah anti terhadap aturan. Mereka tidak mau tahu apa itu Allah, apa itu Rasul, apa itu sumber agama dan seterusnya. Bahkan agama bagi mereka malah menjadi candu dan sering dikebiri, dianggap sebagai racun yang membahayakan perjalanan hidup mereka. Nah, bahkan selanjutnya kalau kita membaca dalam konteks yang lebih praktis dan real di lapangan, kalau kita membaca data problem remaja di negeri ini, sehingga kemudian banyak remaja yang terlibat dalam minuman keras. Bukan saja remaja tentu saja, tapi kita sedang membahas remaja dan usia-usia menjelang dewasa begitu ya, atau usia memasuki jenjang-jenjang pernikahan misalnya. Banyak sekali yang terlibat minuman keras. Tidak sedikit yang kemudian mencoba untuk bermain-main dengan narkoba. Bahkan ada juga yang karena mabok-mabokan ikut tawuran, terlibat dalam aksi pembunuhan. Dalam hal pendidikan mereka juga putus sekolah dan tidak bisa mengakses pendidikan karena tadi mereka fokus dengan dunianya. Bahkan tidak sedikit juga yang kemudian ikut terlibat dalam proses perdagangan anak dan sebagainya. Dan yang paling parah lagi, seks bebas yang kemudian berujung pada aborsi itu juga banyak datanya. Ini saya sekedar menyampaikan data 2007 yang disampaikan oleh KPI ya, Komisi Perlindungan Anak ya. Dari 4.500 remaja yang disurvei, 97%-nya pernah menonton video porno. Ingat ya, pernah menonton. Bayangkan coba. 97% dari 4.500 kan berarti hampir 4.200-300. Nah, kemudian 93,8% pernah berciuman dan oral seks. Ini luar biasa. Kemudian 62,7% sudah tidak perawan lagi. Coba ini perhatikan nih. 62,7 sudah tidak perawan lagi. Bahkan 21,1% pernah melakukan aborsi. Ngeri ya kalau lihat data ini. Ini data lama. Ini data lama ketika jumlah kaum milenial masih sedikit atau usia remaja masih sedikit. Itu 2007 yang lalu, itu 15 tahun yang lalu. Sekarang kalau kita lihat data 2016, 2017 bahkan sampai 2020 datanya meningkat. Dan saya nggak cukup waktu untuk mencantumkan data ini di materi ini gitu. Karena luar biasa, kita bikin ngeri gitu. Kita selain iba ya kita jadi mikir kok bisa ya kayak begini-begini. Itu luar biasa. Itu kenapa? Karena cinta yang salah kaprah. Nah, kalau kita menelisik ya, apa biang dari itu semua? Paling tidak ada beberapa hal. Pertama, pendidikan keluarga yang terabaikan. Coba kita lihat sekarang. Mungkin kita juga masih berpikir seperti itu. Begini. Selama ini kita menganggap bahwa pendidikan itu adalah pendidikan formal. SD, SMP, SMA, kuliah, atau perguruan tinggi. Udah. Padahal jumlah waktu yang dilalui oleh seseorang ketika masuk dalam lembaga pendidikan formal semacam itu hanya 5-6 jam. Itu pun ketika kemudian dia mengikuti secara full proses pembelajaran di tempat formal. Padahal tempat dia yang sungguhnya adalah rumah. Tapi pendidikan keluarga atau pendidikan di rumah terabaikan. Terabaikan, kenapa? Ada alasannya. Orang tua misalnya sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan karirnya. Baik ibu maupun bapak sama-sama kekeh dengan pekerjaannya. Akhirnya kemudian anak dititipkan. Dia lebih bangga mendekati, ujungnya anak itu lebih bangga dengan pembantunya daripada kepada orang tuanya. Bahkan yang lebih dekat secara emosional dan psikologis pada anaknya adalah pembantunya. Ujung-ujungnya pembantunya juga dipanggil mama oleh sang anak. Gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini mungkin tidak terjadi di banyak tempat. Tapi fakta semacam ini miris. Ketika kemudian pendidikan keluarga. Pada pendidikan keluarga itu ada pendidikan yang utama dan pertama. Yang dialami oleh semua manusia. Bukan saja sebagai seorang muslim, tapi juga kita sebagai umat manusia. Pertama, karena orang tidak mungkin terlahir tanpa rumah tangga, tanpa keluarga. Nggak mungkin. Dia mesti terlahir dari seorang ibu dan punya bapak. Dan seterusnya. Gitu. Tapi sekarang terabaikan. Tidak dianggap penting. Dulu kalau masih ingat teman-teman ya. Masih ingat ada semacam dirjen pembinaan keluarga di Kementerian Pendidikan Kebudayaan zaman Pak Anies ya, Baswedan dan seterusnya itu. Nggak tahu sekarang di zaman sekarang apakah kemudian itu dirjen itu masih ada. Padahal itu penting. Penting.
sangat penting. Tapi ini terabaikan, pendidikan keluarga terabaikan, sangat. Apalagi masa pandemi ini, justru guru utama dan pertama bagi anak adalah ibu dan bapaknya. Mestinya. Tapi sekarang terabaikan. Ya mungkin bagi teman-teman yang profesi sebagai pengajar atau pendidik ya, terutama di sekolah, sangat merasakan ini gitu. Di mana kemudian ketika di rumah yang memegang HP anaknya ketika melakukan Zoom meeting misalnya adalah pembantunya, bapaknya kemana, ibunya entah kemana. Jadi materi yang disampaikan proses pembelajaran dari sekolah pun tidak tersampaikan dengan maksimal begitu. Nah, yang kedua, penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ini juga biang dari aktivitas tadi, cinta yang salah kaprah tadi, membuat penyalahgunaan teknologi informasi. Jadi media justru dijadikan sebagai ajang untuk melakukan proses yang mengarah kepada perzinahan dan seterusnya. Bahkan komunikasi sekarang tidak berjarak. Orang bisa berkomunikasi kapanpun secara langsung tanpa menyentuh fisik, tapi semuanya bisa diakses. Lihat aja sekarang teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat media sosial sekarang atau media online khususnya, lihat informasi negatif, mana yang lebih banyak, informasi negatif atau yang positif? Pemberitaan atau konten yang negatif atau yang positif? Tentu saja negatif paling banyak. Kenapa? Karena yang baik-baik atau orang-orang yang punya niat baik, punya semangat, punya kebanggaan terhadap kebenaran, itu tidak punya mood atau panggilan jiwa untuk menulis di media online. Akhirnya apa? Yang diakses sama anak-anak kita, oleh generasi kita, oleh kaum muda adalah konten-konten yang memang yang dominan begitu. Yang dominan isinya apa? Ya isinya tadi. Gitu. Baik itu fotonya maupun kontennya yang mengarah kepada negatif gitu. Kemudian yang ketiga ada literasi positif yang melemah. Literasi positif yang melemah itu begini. Kita sekarang termasuk kita mungkin ya, kebanyakan lebih senang men-share hal-hal yang kontroversial yang membuat orang rame, padahal itu nggak benar. Lebih bangga men-share yang hoax daripada yang benar gitu. Jadi kita bahkan gatal tangannya untuk men-share sesuatu yang mungkin punya konektivitas dengan pemikiran atau ide kita, bahkan ideologi politik tertentu misalnya, sehingga kemudian ketika ada informasi yang berlawanan dengan pemahaman kita share itu sebagai semacam langkah untuk menegasikan orang yang berbeda. Ini mungkin terlihat heroik ya, patriotik gitu ya, tapi ini sebetulnya penyakit jiwa, karena bangga untuk kemudian mempublis hal-hal yang buruk dengan cara brutal semacam itu adalah bagian dari sakit jiwa. Profesor almarhum Hawari pernah mengatakan orang yang itu adalah termasuk dari orang yang bukan saja sakit jiwa tapi orang yang kehilangan rasa cinta. Nah, kemudian yang keempat ada teladanan yang semakin kabur dan liar atau bias. Sekarang siapa yang kita teladani susah. Pemimpin ribut, politisi susah. Kemudian berbagai hal juga susah. Bahkan ada guru yang terlibat kegiatan kriminal, akademisi juga begitu, aksi korupsi di mana-mana, kegiatan aksi norak yang merusak moral juga terjadi. Dan artinya apa? Kita jadi seakan-akan kehilangan teladanan. Nah, ketika kemudian di lingkungan sosial hilang teladanan dan di rumah juga hilang, akhirnya apa? Generasi muda kehilangan jejak untuk mengikuti langkah yang semestinya. Kemudian yang selanjutnya ini yang paling penting adalah agama. Menganggap agama itu sebagai candu yang berbahaya, yang agama dianggap sebagai musuh bahkan gitu. Awalnya mereka membenci simbol agama, konsep agama, ujungnya mereka menolak Nabi, bahkan mungkin Tuhan mereka nggak percaya ada dan seterusnya. Ini fatal. Kalau kita memperhatikan peradaban Barat misalnya, dulu mereka sangat taat pada agama, tapi karena lahir berbagai pemikiran untuk melakukan perlawanan terhadap konsep agama, akhirnya mereka kemudian anti agama, lebih dari ateis, lebih dari itu. Kalau ateis sekedar anti Tuhan, kalau ini anti Tuhan sekaligus segala turunannya. Kita juga radikal dalam melakukan pemberontakan terhadap cinta. Semua itu adalah mereka terpapar oleh cinta yang salah kaprah. Lalu apa solusinya? Solusinya tentu saja kita sebagai muslim ya menjaga ibadah. Sholat 5 waktu itu adalah pencegahan utama dan pertama yang Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran. Sholat tanhan fasai wa munkar. Jadi kan sholat itu mencegah dari keji dan munkar. Jadi itu adalah obat utama dari Allah Subhanahu Wa Taala.
sebelum kita mencari obat yang lain. Sholat itu sendiri adalah obat yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu tentang kebutuhan kita, Allah lebih tahu tentang penyakit kita. Jadi juga ibadah lain, mungkin saum, sholat, segala macamnya, dan tentu saja menjaga izah atau harga diri. Kita harus punya semacam values yang dibangun dalam diri kita, bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kita harus membangun semangat untuk menolak setiap upaya yang mendekatkan kita kepada sesuatu yang keliru. Yang kedua, menghindari pergaulan bebas. Ya, tentu saja menghindari pergaulan bebas, kemudian membentengi dan meningkatkan kualitas diri dari pengetahuan, kemudian dari akhlak, dari amal baik, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, penguatan pendidikan keluarga. Nah, ini yang penting. Orang tua harus menjadi teladan. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang, atau yang baik yang nikah maupun belum, merasa itu penting, saya kira kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita, atau bagi anak-anak kita nanti, bagi teman yang belum nikah. Kemudian apalagi pendidikan dini, kadang orang melakukan tindakan kriminalitas termasuk bebas aborsi itu karena memang bisa jadi di rumah dia tidak mendapatkan proses pendidikan dini tentang beberapa hal. Contoh misalnya tentang adab terhadap orang tua, adab terhadap teman, adab masuk WC, adab tidur, adab bertetangga, dan seterusnya. Adab dengan lawan jenis. Bisa jadi itu tidak ada di rumah. Nah, kemudian cerdas memilih dan bergaul dengan teman. Kemudian berikutnya penguatan kualitas literasi dan informasi kita. Banyak baca, banyak memahami sesuatu, tidak men-share sesuatu yang tidak perlu. Kemudian tidak ikut terlibat dengan obrolan yang tidak bermutu, yang kemudian hanya menghabiskan waktu atau sia-sia. Kemudian mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, produktif. Nah, kemudian mengikuti kegiatan yang positif, yang menambah pengetahuan, yang menambah informasi positif, dan seterusnya gitu ya. Nah, berikutnya ini yang paling perlu kita tegaskan juga, virus berbahaya yang biasanya menghinggapi atau meliputi kita, yang baik itu yang sudah menikah muda maupun yang sedang menjalani rumah tangga, biasanya ini bab-babnya, poin-poinnya. Yang pertama, merasa usia sudah muda, misalnya usia sekian gitu ya, merasa saya khawatir ya nggak punya jodoh gitu karena usia udah begini. Apalagi kalau teman itu suka nanya kapan nikah dan seterusnya gitu. Ya sudah, itu pertanyaan horor semua itu. Nah, kemudian malu belum nikah, kemana-mana malu ketika kemudian apalagi teman sekolega misalnya kalau kemana-mana pegangan tangan, dibonceng, diantar. Nah, kita cuma dibonceng oleh tukang ojek misalnya. Itu kayak merasa merasa rendah, kemudian merasa jadi kayak nggak pede dengan diri sendiri gitu. Kemudian khawatir lamaran ditolak. Nah, ini bagi laki misalnya. Jadi merasa ketika melamar itu nggak yakin gitu. Aduh, gimana ya? Jangan-jangan padahal saya punya perasaan ke dia, tapi kemudian masih ragu gitu. Nah, kemudian takut takut tidak punya biaya nikah ya. Apalagi sekarang mahar dan segala macamnya kan ampun ya. Kalau di Jawa sekarang aja di atas 50 sekarang gitu. Misalnya kalau nyewa tempat ini segala macam ribet gitu. Belum makan, belum ngasih ini sewa itu. Harus nampung 100 juta itu. Jadi kayak ditakut-takuti oleh kebutuhan yang seakan-akan wow gitu, padahal tidak gitu-gitu juga gitu. Nah, kemudian takut tak punya jodoh. Nah, ini juga termasuk virus yang berbahaya. Takut nggak punya jodoh. Padahal di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap manusia itu pasti ada jodohnya. Nah, kemudian takut miskin. Ini yang bagi udang menikah biasanya. Takut nggak ada rezeki gitu. Takut tidak mampu menjalani rumah tangga, gagal dalam melanjutkan hubungan pasangan suami istri sehingga ke surga gitu ya. Kemudian khawatir cerai dan seterusnya. Dan banyak lagi penyakit-penyakit yang biasanya hinggap ya dalam diri kita, baik itu ketika menjelang menikah maupun setelah menikah, terutama usia-usia awal. Padahal kalau berbagai masalah yang saya sebutkan tadi sebetulnya itu sudah dijawab oleh Allah SWT, sudah dijawab oleh agama, sudah dijawab oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa rezeki, ajal, amal, dan kecelakaan, bahkan bahagianya seorang itu sudah diatur sama Allah SWT. Pasangan hidup itu adalah bagian dari rezeki. Allah udah nentukan. Cecak aja, kalau mau makan itu, makanannya nyamuk. Nyamuk itu terbang. Coba logikanya, kalau kita pakai logika kita ya, itu nggak mungkin nyamuk itu menjadi makanan si cecak. Tapi ya begitulah Allah cara kemudian memberi rezeki makhluknya begitu. Di tembok cecak itu dia diem gitu, tapi
tapi makanannya datang sendiri. Makanya ada nyanyi kita kan, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuknya yang datang. Rezekinya yang datang langsung ke cicaknya, bukan cicaknya yang terbang. Tapi makanan atau rezeki yang datang langsung. Nah sebetulnya jodoh juga begitu. Tidak kemudian merasa underestimate atau antipati, tapi harus percaya diri, yakin bahwa jodoh itu ada ketentuan Allah. Begitu juga rezeki yang lain. Nah kemudian banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengingatkan kita bahwa kalau misalnya kita menikah dalam pernikahan, sungguhnya Allah yang akan memberi kita rezeki. Ketika kita punya anak, bahkan Allah juga akan memberi kita rezeki. Tentu saja ayat-ayat ini tidak akan pernah dirasakan oleh mereka yang belum menikah. Karena hanya saya juga dulu, termasuk bukan ragu terhadap ayatnya, tapi kayak selalu ada pikiran begini, masa sih gitu. Karena nggak pernah ngalamin, tapi kemudian ketika kita ngalamin, percayalah bahwa Allah itu pasti janjinya. Dan banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa rezeki itu ada. Dan setiap orang itu berpasangan. Nah karena itu usulan saya, kalau memang sudah kita punya rasa atau ada perasaan cinta, ya menikah jangan ragu-ragu lagi. Bagi teman-teman yang mungkin selama ini bertanya gitu, kapan aku menikah, dengan siapa, semacam, udah yakin aja. Kalau memang ada kecenderungan, bismillah. Kalau dalam Islam itu, perempuan boleh melamar. Atau sebaliknya laki tentu saja sangat dibolehkan gitu ya. Artinya kita punya hak untuk untuk memilih. Kalau misalnya ada kecenderungan, tentu niatnya bukan sekedar untuk syahwat begitu ya, tapi betul-betul karena nikah ini ibadah gitu. Jadi ketika kemudian ada kecenderungan, bisa jadi itu adalah bimbingan dari Allah secara langsung kepada hati kita. Makanya yang ditanya itu hati kita, bukan sekedar perasaan suka dan nggak suka. Coba tanya hatinya, betul nggak ini pilihan gitu. Makanya dalam agama ketika kemudian kita dihadapkan dengan 2 pilihan atau 3 pilihan, bahkan mungkin banyak pilihan misalnya, Allah memerintahkan kita, bahkan sunnah Rasulullah menisaikan kita untuk istikharah, meminta ikhtiar, pilihan-pilihan yang dari Allah SWT untuk menentukan siapa gerang yang akan mendampingi kita dalam perjalanan hidup selanjutnya. Nah kemudian, jadi kalau memang ada rasa gitu ya, udah bismillah aja, diikhtiarkan, direncanakan, dan lanjut ya ke akad ya. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Karena setiap orang itu ada jodohnya. Sudah pasti. Jadi kalau ada perasaan, coba dimatangkan, dikalkulasi, bahkan ditulis itu gimana-gimananya, sehingga kemudian nanti itu akan menjadi kenyataan. Nah berikutnya, yang penting menjelang pernikahan, bukan sekedar yakin bahwa jodoh itu setiap orang itu ada, tapi juga harus minta restu dan pengalaman orang tua, karena mereka sungguhnya orang yang lebih paham tentang tentang perjalanan hidup ya, karena mereka berpengalaman, mereka sangat paham tentang bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Kemudian yang ketiga, persiapan pernikahan dari aspek psikologis, karena gini, nikah itu kan antara 2 jenis manusia, bahkan mungkin beda suku, beda ras, beda kultur, beda budaya. Jadi kita harus punya kematangan psikologis untuk memahami dengan siapa kita kelak menikah begitu. Dengan suku yang berbeda apalagi, itu tentu saja proses pembelajarannya sangat luar biasa. Kayak saya misalnya, saya nikah dengan suku, dengan istri yang tentu saja beda suku. Nah bagi saya ini proses pembelajarannya luar biasa. Memang awalnya lumayan ya, karena kita susah menyamakan persepsi misalnya, apalagi kalau kemudian pasangan hidup kita itu tidak kita kenal secara lama di dunia aktivisme misalnya, benar-benar baru memulai, baru kenal sekian waktu misalnya, kemudian kita menikah, ya tentu saja prosesnya lumayan pematangannya. Nah makanya dibutuhkan apa? Kematangan psikologis. Nah hal lain tentu saja kematangan ekonomi, masalah jumlah harta, tapi manajemen harta, manajemen pemanfaatan, enggak boros, enggak perlu, perencanaan kehidupan, 1 tahun pertama ngapain, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya, biaya sekolah anak, makan gimana, itu harus kalkulatif. Tapi jangan kaku juga, jadi jangan semua apa itu ditulis, enggak begitu-begitu juga, tapi minimal ada bingkai besarnya, perencanaannya ada, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk ekonomi makan, untuk usaha, untuk karir, dan seterusnya, itu tertulis. Minimal nanti dengan pasangan kita sudah punya semacam catatan yang mendukung perjalanan rumah tangga ketika kemudian memasuki jenjang berikutnya. Lanjut, tentu saja sosial, pemahaman sosial, karena kita hidup menikah itu ya kita harus punya konektivitas dengan masyarakat, kita harus paham lingkungan istri di mana, sukunya gimana, kondisi masyarakat di tempat istri gimana, atau sebaliknya begitu juga.
istri harus memahami lingkungan dan latar suaminya, kulturnya, budayanya, kemudian keluarganya gimana, kebutuhan sosial masyarakatnya harus minimal kita dengarlah, saling mendengarkan, saling memahami, sehingga kemudian ketika kita hidup di tempat itu, misalnya andaikan kita hidup di dua tempat itu, kita bisa saling memahami ketika kita menghadapi kondisi-kondisi yang bisa jadi membutuhkan pikiran yang agak jelimet begitu ya. Kemudian berikutnya tentu saja pematang keagamaan. Keagamaan di sini bukan sekedar pengetahuan agama ya, tapi juga kita harus punya semacam ketegasan tertentu dalam beribadah. Penting ini, mungkin ini dianggap sepele oleh banyak orang. Kayak misalnya di rumah tangga itu harus punya semacam kebiasaan bersama yang sudah dikomunikasi sejak awal. Kayak misalnya begini, kita harus sholat berjamaah. Kalau misalnya di masjid ya minimal di rumah. Atau misalnya kita harus tahajud, ya. Kita harus saum setiap hari ini, kita harus tahajud, duha dan seterusnya. Gitu. Itu harus dipertegas sejak awal, bukan untuk kemudian kayak sok alim, enggak. Ini untuk karena itu yang kemudian nanti akan menjadi obat yang menjadi penetralisir ketika kemudian masalah datang kepada kita. Ketika kemudian kita dekat kepada Allah, masalah rumah tangga dan seterusnya datang, itu kita sudah dibentengi oleh berbagai perisai spiritual, perisai mental, psikologis dan seterusnya. Sehingga kemudian perjalanan rumah tangga apapun tantangannya kita mampu melaluinya dengan apa adanya. Lanjut, berikutnya tentu saja yang paling penting lagi adalah paham urgensi pernikahan. Kebanyakan orang nggak mau menikah karena jarang membaca urgennya nikah. Orang yang punya rasa cinta tapi nggak menikah itu kan penyakitan itu biasanya. Jadi punya rasa tapi kelamaan begitu. Jadi kayak ragu gitu. Biasanya ya, karena saya banyak juga teman-temannya. Biasanya karena mereka membaca nikah itu hanya akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang menimbulkan hak dan kewajiban saja. Tapi mereka nggak paham kemudian urgensinya apa. Nah, urgensi dari nikah itu yang pertama adalah perintah Allah. Itu perintah Allah, itu syariat, itu yang mesti kita lalui. Gitu. Nah, kemudian itu juga sunnah. Gitu. Ketika kita menikah, ya itu sunnah. Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Itulah cara kita mencintai Allah dan Rasulnya dengan menikah. Nah, kemudian yang ketiga, ya sumber kebahagiaan yang sungguhnya yang menikah. Bagi teman-teman yang masih jomblo, sehebat-hebatnya Anda mencintai murid Anda di sekolah atau siswa-siswi Anda di sekolah, itu tidak ada apa-apanya ketika kemudian Anda mencintai anak Anda sendiri ketika ada di rumah tangga. Itu beda. Sangat. Orang yang sudah menikah biasanya, kalau misalnya lelah di sekolah, di tempat ngajar, di tempat kerja, ketika dia pulang ke rumah, melihat anak, semua jadi buyar, hilang semua itu masalah. Beban hilang. Aduh, kalau lihat anak lucu itu luar biasa. Dan tidak dirasakan oleh mereka yang belum nikah, kecuali oleh mereka yang menikah. Nah, kemudian yang keempat, menjaga diri dari fitnah. Menjaga diri dari fitnah. Jadi nikah juga bisa menjaga kita dari fitnah. Kalau misalnya selama ini kita kan gini, misalnya kita punya teman di kantor yang sering pulang pergi bersama. Kita dekat misalnya dekat, tapi kita nggak punya hubungan suami istri. Dekat temanan aja karena memang sekantor kali 5 tahun bekerja yang sama misalnya. Tapi itu kan menimbulkan fitnah bagi tetangga, bagi keluarga dan seterusnya. Padahal kita nggak melakukan kemaksiatan. Nah, itu menimbulkan fitnah, menimbulkan kecurigaan dan seterusnya. Nah, dengan menikah, insya Allah semuanya selesai. Baik menikah dengan orang yang berteman dengan sekantor itu, yang 5 tahunan itu, maupun dengan orang lain yang berbeda. Nah, kemudian berikutnya adalah bukti cinta dan kasih sayang. Jadi nikah itu bukti cinta dan kasih sayang. Baik itu cintanya Allah kepada kita, maupun cinta kita kepada Allah SWT dan kepada Rasulnya. Bahkan cinta dengan perempuan atau laki yang kita sukai. Keenam, faktor kebangkitan Islam. Menikah juga faktor kebangkitan Islam. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengingatkan kita bahwa Rasul itu sangat bahagia nanti menjelang hari kiamat, bahkan hari kiamat ketika kemudian jumlah umatnya banyak. Bahkan rada politis juga menikah itu, punya aura politisnya. Karena kemudian dalam beberapa aspek tertentu, dengan menikah juga berarti memperbanyak jumlah umat Islam secara kuantitatif gitu, secara jumlah. Jadi dengan menikah kemudian memperbanyak umat gitu. Nah, berikutnya yang paling penting kita pahami juga adalah manfaat nikah, manfaat pernikahan. Yang pertama adalah wadah yang benar untuk menyalurkan syahwat. Jadi setiap kita ini kan punya naluri, punya keinginan, punya syahwat. Itu given. Baik laki maupun perempuan itu udah given. Apalagi usia-usia balik ke atas itu udah automatically itu. Itu dari sononya. Nabi pun menikah, artinya beliau diberi syahwat. Gitu. Nah, dengan menikah kemudian semuanya tersalurkan.
Nah, kemudian yang kedua, jalan untuk memiliki keturunan. Sehebat-hebatnya orang ketika kemudian dia menginginkan keturunan dan seterusnya, melanjutkan melakukan proses regenerasi terhadap dirinya, ya jalannya cuma satu, ya nikah. Karena dia nggak punya anak. Beda mungkin keajaiban yang dialami oleh para nabi ya, ketika kemudian dia nggak punya suami, kemudian ditakdirkan untuk memiliki anak ya. Kayak misalnya Maryam ya, yang kemudian melahirkan Nabi Isa alaihissalam gitu tanpa ayah. Begitu juga seterusnya dan seterusnya, ada beberapa kisah lain yang kemudian mirip gitu, yang nggak memiliki ini tapi hamil dan melahirkan dan seterusnya. Itu beda ya. Tapi kita sebagai manusia biasa tentu saja berdasarkan berbagai sudut pandang agama, psikologis, biologis, ya kita memang harus menikah, harus punya pasangan hidup yang halal tentu saja. Yang ketiga, memelihara martabat kehormatan seseorang. Dengan menikah kita terjaga. Martabat seorang terjaga, terpelihara gitu, tidak terhinakan. Bayangkan ada laki-laki ganteng gitu kemana-mana jalan masih sendiri, nggak punya pasangan hidup, dan kemudian fansnya banyak. Nah, yang kayak begini-gini itu selain menimbulkan fitnah, juga nanti dia akan kemudian dihinakan oleh banyak orang karena dianggap dia nggak punya semacam keberanian untuk menentukan hidupnya. Dia nggak punya keberanian untuk memilih langkah hidup yang semestinya dia pilih. Nah, berikutnya keempat ada ekspansi agama atau dakwah. Seperti sampaikan tadi, menikah itu memperbanyak jumlah umat. Jadi ketika kemudian kita menikah, berarti kita sedang melangkah untuk melakukan proses regenerasi atau kaderisasi umat berikutnya. Begitu. Nah, yang paling penting lagi yang perlu kita perhatikan selain memahami urgensi nikah, manfaat nikah, yang paling penting lagi adalah kita harus pahami hak-hak suami dan istri. Masing-masing kita punya hak. Apa sih hak istri? Apa sih hak suami? Itu harus kita pahami. Saya kira bisa dibaca di banyak tempat karena waktu. Kemudian agen penting ke depan menurut saya, pertama kita harus memahami pendidikan keluarga dan adab. Agar kemudian proses pernikahan, andaikan kita masuk dalam proses perjalanan hidup semacam itu, sehingga kemudian ketika kita sudah masuk ke dalam rumah tangga, kita sudah paham apa yang seharusnya kita lakukan sebagai penopang utama keluarga. Jadi harus paham pendidikan keluarga dan pendidikan adab. Kenapa pendidikan keluarga? Karena inilah cikal bakal yang menentukan generasi berkualitas. Kalau kita perhatikan para tokoh-tokoh ulama-ulama dulu, kunci mereka adalah bukan pendidikan formal, tapi pendidikan keluarga. Banyak ulama-ulama besar di negeri ini, contoh Muhammad Nasir, Hamka, Agus Salim, Sudirman. Bahkan pendiri-pendiri ormas itu, mereka adalah pembelajar sejati dan guru mereka adalah kalau nggak bapak mereka, kakek mereka, dan itu tempatnya di rumah. Dan itu yang harus kita wariskan, itu tradisi pembelajaran pendidikan dalam agama kita. Jadi tidak perlu kemudian mempelajari agama ke tempat yang mereka tidak yakin dengan agama itu. Tapi kita harus bangun itu dari rumah. Nilai-nilai itu justru terbangun dari rumah. Kenapa? Karena dengan belajar di rumah, dengan meneladani, dengan belajar secara langsung melalui pendidik utama dan pertama orang tuanya di rumah, anak juga bisa meneladani secara langsung. Karena dia mendengar, mentransfer, membiasakan, kemudian jadi ujung-ujungnya nanti menjadi kepribadian atau karakter. Lanjut, yang kedua, memahami hak dan tanggung jawab. Nah, ini juga penting. Kita harus paham posisi kita sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan ketika di rumah tangga gitu. Caranya gimana? Ya pahaminya dari sekarang. Apa seharusnya yang saya harus siapkan? Apa saja mesti yang saya yang boleh dan tidak boleh? Apa yang dilarang? Apa yang diperintahkan dalam agama dan sebagainya. Lanjut, yang ketiga adalah mendidik anak dengan pendidikan yang baik. Ini yang paling penting. Saya sampaikan di awal tadi bahwa pendidik utama anak adalah orang tuanya. Guru, dosen, dan sebutan-sebutan lain itu hanya punya tanggung jawab formalitas, bahkan cenderung administratif. Tapi yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan atau terbentuknya generasi terbaik, si anak itu berakhlak atau tidak, adalah kedua orang tuanya. Mereka lah yang kelak yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT, apa kemudian generasi atau keturunannya layak untuk dianggap sebagai bagian dari umat Muhammad SAW atau tidak, itu tergantung kedua orang tuanya. Kita sangat masyhur, sangat terkenal dengan hadis masyhur maksud saya,
yang hadisnya mengatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah dan orang tuanya lah yang membuat dia berubah atau lingkungan yang membuat dia berubah. Saya kira hadis itu sangat masyhur dan itu menjadi pijakan kita dalam bukan saja untuk membangun menuju jalan pernikahan, tapi juga untuk melanjutkannya di jenjang-jenjang berikutnya, dalam hal ini rumah tangga dan kehidupan berikutnya. Begitu mungkin sebagai pemantik saya ya, saya kira akan lebih baik kita diskusikan. Maaf kalau agak panjang, saya biasanya hanya berhenti ketika kemudian disuruh stop, baru berhenti. Cuman moderator belum melarang saya untuk berhenti. Demikian Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat semua, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Selanjutnya kita akan diskusikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Kadir atas penyampaian materinya. Barangkali kepada Akang dan PT atau Ibu Bapak di sini yang ingin bertanya, silahkan raise hand ya, atau open mic langsung. Oke, ada yang bertanya? Baik, kita tunggu terlebih dahulu. Atau boleh di kolom chat ya, barangkali malu untuk mengungkapkan, boleh lewat chat. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini Teh Syifa? Oh iya, dengan Asyifa Teh mau bertanya boleh? Ya, boleh. Tafadhol Teh. Ya baik, terima kasih sebelumnya kepada Ustaz Syamsuddin atas materi yang sudah disampaikan, atas bedah bukunya. Kemudian saya ingin sedikit sharing dan bertanya sebetulnya. Kalau misalnya terkait tadi kan dari materi, Masya Allah sekali, terima kasih Bang Kadir sudah menyampaikan gitu untuk bedah bukunya. Nah, kalau misalnya secara umum Teh, saya mau menanyakan gitu, kalau misalnya bagaimana gitu ketika seseorang, yang pertama ya Bang Kadir, bagaimana ketika saya gitu kan punya adik yang masih kecil dan juga adik tersebut adalah laki-laki gitu, masih SD. Terus kan karena di keluarga juga ada beda paham dan beda pendapat seperti itu Bang Kadir kalau di keluarga. Jadi kalau misalnya suka mah ya udah nggak apa-apa gitu, untuk apa istilahnya mah kayak boleh untuk main bersama anak lawan jenis, ataupun ya kalau suka mah ya di masa remaja nggak apa-apa, mau diajak ke rumah juga nggak apa-apa kayak gitu. Nah makanya itu yang menjadi hal yang bikin saya pengen ngomong gitu ke orang tua, ke keluarga gitu, tapi khawatirnya malah disangka so tahu nih atau gimana gitu. Nah itu kira-kira gimana Bang Kadir untuk solusinya gitu, gimana cara kita memberitahunya, apalagi kepada orang tua kita gitu, kalau misalnya sebenarnya nggak boleh, kalau misalnya di masa remaja ini harusnya kita jangan sampai kenal laki-laki atau kenal pacaran misalnya, istilahnya mah seperti itu Bang Kadir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya untuk yang udah dewasa nih, misalnya saya udah berusia 25 tahun sekarang, kemudian kan namanya perempuan mah bingung ya Bang Kadir, misalnya apakah harus menyampaikan kalau suka nih sama laki-laki ini, atau suka nih sama pengen nikah tapi nggak tahu caranya seperti apa gitu, maksudnya tapi katanya disuruh nunggu gitu, disuruh perempuan mah jangan aneh-aneh gitu, tapi nanti juga ada laki-laki yang datang. Nah gimana caranya gitu, karena
kok kayaknya makin dipikirin malah makin susah gitu atau makin sulit datang kayak gitu. Jadi kira-kira seperti apa solusinya? Alhamdulillah. Kira-kira itu Bang Kadir, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah ya pertanyaannya. Baik, langsung saja mungkin Bang mau menjawab pertanyaan. Ada 2 ya dari Teh Syifa ya, Bandung ya? Iya betul Bang Kadir. Pertama soal soal pergaulan yang tertata sejak dini gitu. Paling tidak pendidikan dini ya, terutama di rumah yang punya pemahaman yang selain berbeda juga mungkin juga semacam ada pemahaman bahwa ketika dia masih kecil itu nggak apa-apa untuk kemudian berhubungan dengan siapapun. Memang di mana-mana begitu, baik itu yang taat agamanya kuat atau tidak, sepertinya secara umum begitu ya. Jadi saya sendiri kemudian ketika kecil dalam usia begitu ya biasa begitu. Begitu juga di tempat lain saya kira. Atau bahkan di perumahan itu biasa kita melihat anak-anak seusia begitu. Nah, makanya yang dilakukan ya tentu saja dalam kondisi sekian kuncinya ada komunikasi, mengingat sejak dini bahwa ketika kemudian anak bergaul itu dalam usia-usia tertentu, dalam batas tertentu juga punya batasan tertentu. Karena dia hidup bukan di ruang hampa gitu, tapi di ruang yang ada basic nilainya, dalam hal ini agama. Agama sudah mengatur batasan tertentu dalam usia tertentu, bukan berarti kemudian tidak boleh berkomunikasi sama orang lain, tapi memang harus dijelaskan dalam usia begini ada tahapannya begitu. Nah, ketika kemudian melarangnya dari sejak dini bukan kemudian membatasi secara keseluruhan dia untuk berhubungan dengan orang lain, tidak. Tapi paling tidak untuk jaga-jaga bahwa ketika ada pergaulan yang mengarah begini, ini menjadi cikal bakal dari pergaulan yang mengarah kepada aktivitas begini, begitu kira-kira. Makanya kuncinya sebelum tadi komunikasi ya, menyampaikan secara detail. Kalau di banyak tempat, saya berapa kali mengikuti sebagai peserta webinar semacam ini, banyak sekali narasumber yang menyampaikan, biasanya orang itu kalau percaya kalau kita memperlihatkan video contoh dampak buruk dari pola hubungan semacam itu bikin orang jadi kayak khawatir anak gua begitu gitu kira-kira gitu. Memang kadang kalau bicara itu orang nggak percaya, tapi butuh bukti. Nah, saya kira selain komunikasi yang baik, komunikasi yang pelan, yang santun, yang beradab, tentu saja tadi memang butuh semacam contoh-contoh real di media sosial yang betul tapi faktual ya, bukan hoax itu, yang betul-betul mengalami hal semacam itu, sehingga kemudian orang menjadi objek atau media yang membuat orang berpikir panjang ketika kemudian terjebak pada pola pola pertemanan atau pergaulan anak yang begitu. Itu yang kedua. Yang paling tiga, ini yang paling penting, percayalah bahwa proses pendidikan atau proses transformasi dari baik tidak baik, dari orang menyadari sampai orang menyadari itu memang butuh waktu. Ada orang yang dikasih tahu sekali, ya. Jangankan orang yang tidak tahu agama, bisa jadi kalangan santri juga kalau dikasih tahu ya tetap aja kekeh gitu. Ya kita lah sama lah. Kita tahu bahwa ini perbuatan yang mengarah kepada kekeliruan, tapi tetap aja biasanya tarikannya ada gitu. Nah, ini butuh kesabaran. Proses pendidikan itu butuh kesabaran. Karena jangankan orang yang tidak tahu agama, anak para nabi pun menentang ayah-ayah mereka. Lihat kisah nabi-nabi dalam Al-Quran itu banyak sekali yang menentang. Nah, tapi bukan berarti kemudian orang yang berbeda pandangan di rumah itu kita samakan dengan musuh-musuh Nabi, yang nggak begitu juga. Maksudnya ini butuh proses, niat baik. Yang jelas niatnya baik dulu, diluruskan bahwa tujuan kita adalah untuk mendidik generasi, mendidik adik-adik kita menjadi generasi terbaik. Sungguhnya yang kita inginkan gitu. Ini wujud cinta kita pada keluarga, adik kita, saudara kita, keponakan, sepupu, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal tadi. Saya kira kalau kita membaca sirah ya, banyak sekali sahabiah itu yang kemudian melamar. Ya. Memang itu kalau di kultur kita di Indonesia itu menjadi kaku. Tapi di suku tertentu di Indonesia itu biasa. Kayak misalnya kalau nggak salah di Padang misalnya, itu malah perempuannya yang datang. Gitu. Dan itu nggak salah, itu sunnah sahabiah. Khadijah itu melamar Nabi datang. Perempuan, kalau misalnya itu dianggap sebagai sebuah nilai atau tata cara atau kultur yang salah, bagaimana mungkin kita menyalahkan lakon Khadijah, sang ahli surga pertama di kalangan wanita gitu? Nggak mungkin. Yang kita contoh tentu orang baik, jangan contoh budaya atau keyakinan tertentu yang menyalahi
garisan agama. Karena kalau kultur tertentu itu pendek usianya dan bisa dia benar, bisa salah. Tapi kalau nyontohnya ke orang yang sudah Allah bahkan sudah dijanjikan Allah masuk surga, pasti orang ini orang baik. Enggak mungkin Allah menakdirkan orang untuk kelak dimasukkan dalam surga yang dijanjikan sebagai bagian dari asabiqunal awalun itu, kecuali adalah orang-orang baik. Nah, itu soal itu ya, soal tadi. Nah, yang kemudian ini takut bertanya dan takut apa tadi? Takut mengatakannya gitu. Saya kira gini, apa yang dipertanyakan itu sebetulnya dialami oleh banyak orang. Saya sendiri dulu ketika menikah misalnya kayak ragu gimana ya. Gitu. Nah, sebaliknya ada juga teman yang perempuan yang mengalami hal yang serupa. Biasanya kalau misalnya kecenderungan kita sudah dominan, misalnya gini deh. Kita punya teman laki A, B, C, D ya, yang menurut kita kriterianya memenuhi standar idealnya kita gitu. Calon pasangan hidup. Tapi kita masih malu, takut. Tapi selalu terngiang itu nama dan wajah bahkan gitu ya. Itu manusiawi saja gitu. Yang nggak boleh kan maksiatnya. Gitu. Itu manusiawi saja. Nah, tapi terus menurut sekian tahun takut mengatakannya, takut berkata, bahkan. Nah, kalau misalnya kita secara personal takut, kita bisa mengajak orang yang kita percaya untuk menyampaikan isi hati dan perasaan kita. Tentu dengan catatan bukan untuk tujuan mencari keburukan orang. Makanya ada istilah ta'aruf dan seterusnya. Kan bukan tujuannya untuk mencari kesalahan, enggak. Mencari kesepahaman agar kemudian saling mengenal lebih jauh. Jadi bagi saya, udah jangan malu, bismillah aja. Kok tujuan kita untuk mulia kok, untuk ibadah. Mulia kok malu, ibadah kok takut gitu. Jadi sudah rubah aja sekarang, beranilah untuk mengatakannya dengan jujur. Dan tentu saja harus melibatkan orang-orang yang layak dipercaya, yang bisa menjaga, bukan saja menjaga komunikasi kita dengan orang yang si X itu misalnya, tapi juga untuk menjaga agar kemudian nanti ketika kemudian enggak jadi pun itu tidak menjadi aib yang diceritakan di mana-mana. Karena saya banyak dengar cerita ya di beberapa inilah komunitas. Biasanya orang kayak begitu, si A suka kepada si B, tiba-tiba dikenalkan terus enggak jadi gara-gara misalnya tidak punya kesepakatan tertentu misalnya. Itu saling menyalahkan. Si A itu dijelekin di komunitasnya B, si B itu jelekin komunitas A di mana-mana. Akhirnya apa? Buruk. Ibadah begitu. Jadi tidak jadinya nikah itu bukan urusan kita, itu takdir Allah saja. Kita hanya mengikuti ikhtiar langkah-langkahnya. Ya ada proses pengenalan, ta'aruf. Apakah ta'aruf mesti berujung sama nikah? Ya enggak juga. Ya kita berharap sih iya gitu. Tapi kalau misalnya Allah tidak membimbing kita ke arah situ ya berarti belum gitu. Jadi ta'aruf itu bukan untuk kesempatan untuk mencari kesalahan, mencari kekurangan, kelemahan, enggak. Mencari titik temu. Anda pun tidak ada titik temunya, maka libatkan orang yang menurut kita itu orang bijak, yang punya kemampuan komunikasi, kemampuan untuk mempertemukan titik temu antara ragam suku, ras, pandangan, kultur dan seterusnya dalam satu wadah yang bisa bisa mengakomodir ke kehendak bersama begitu. Nah, itu untuk teh siapa tadi? Teh Syifa ya. Nah, kemudian yang ketiga usulan saya, mungkin perlu juga teh menyusun kriteria gitu calon gitu. Setelah kita menyusun kriteria calon, ya tengoklah ke kiri kanan. Kali aja kriteria 1 2 3 4 5 itu ada di tetangga kita kan? Ada di teman kerja, ada di saudaranya sahabat kita yang udah menikah, ada di sepupu sebelah gitu, ada di RT sebelah, di kompleks sebelah, bisa jadi. Nah, biasanya orang yang lama menikah, terutama teman-teman saya, biasanya teman-teman saya itu, dia nggak punya kriteria seperti apa calon yang hendak yang diidam-idamkan dia. Akhirnya apa? Dia nggak punya semacam kalkulasi tertentu yang ada dalam pikiran dia, orang yang akan menikahi dia kelak gitu. Dia hanya ingin menikah, tapi dia nggak memiliki standar tertentu. Itu ditulis perlu banget gitu. Tapi tidak kaku gitu. Dalam mengaplikasikan tidak kaku kayak misalnya dia harus hafal 30 juz, tiba-tiba ketemunya 5 juz. Ini coret, nggak sesuai, yang nggak gitu-gitu juga. Atau misalnya penghasilnya harus 10 juta, tiba-tiba ada penghasilan 2 juta, ya coret, nggak lolos. Kalau begitu terus sampai 20 tahun juga nggak bakal ketemu tuh orang gitu. Jadi bikinlah syarat ideal, tapi harus fleksibel, harus menyesuaikan. Toh jodoh kita itu akan sesuai dengan kadar kita juga. Bagaimana kita, insya Allah jodoh kita juga begitu. Dan itu sudah dari sononya. Dalam Al-Quran kan sudah jelas. Orang baik pasti dijodohkan dengan orang baik, yang jahat dengan jahat. Jadi tergantung kita sekarang. Kalau misalnya kita kualitasnya, frekuensinya di
di 50, sekian misalnya, dan kita ingin punya pasangan seperti itu, insya Allah nanti Allah akan pertemukan. Nah, yang keempat, yang paling penting yang perlu kita lakukan sekarang adalah pantaskan diri. Nanti Allah akan menghadirkan yang pantas untuk kita. Saya ulangi, sekarang kerjaan kita adalah pantaskan diri agar kemudian Allah punya alasan untuk mendatangkan orang yang pantas untuk kita. Insya Allah kalau kemudian kita ikhtiarnya kuat, nanti Allah akan aminkan gitu. Nah, cara yang kelima yang paling penting lagi, ini yang paling penting, ketuk ars Allah di jam 2 jam malam. Kalau misalnya hati orang yang kecenderungan kita itu tidak terbolak-balikan hatinya, tidak tergoda hatinya untuk segera melamar, hubungi aja penciptanya gitu. Kalau penciptanya kita hubungin, mau dia bilang nolak-nolak juga, besok pagi juga datang itu bawa lamaran, ajak kawa, nikah deh, sah, dan berubah tanggal lah gitu. Saya kira begitu untuk Teh Syifa. Semoga ada manfaatnya. Kalau kurang, nanti di grup ini banyak yang paham tentang nikah. Ada Teh Ayu dari Tasik, itu jago banget. Ya, demikian. Baik, jazakallah khair, Bang Kadir, terima kasih. Ya, Masya Allah sudah dijawab dengan rinci ya. Ya Teh ya, Alhamdulillah. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang masuk Bang di kolom chat dari Teh Rani ya. Saya coba bacakan. Bagaimana caranya menjelaskan ke anak gadis kita supaya tidak ngefans sama artis Korea? Ya, sekarang itu lagi pada booming ya. Yang diidolakan itu para K-pop, artis Korea gitu. Padahal dia sudah tahu hukumnya. Wah, ini sudah tahu juga hukumnya ya. Karena sekolahnya di pondok, tapi selalu saja lihat di HP-nya banyak foto-foto artis Korea. Padahal saya sudah jelaskan supaya yang jadi idola itu adalah Rasulullah. Oke, boleh langsung dijawab mungkin ya, Mbak Yang? Ya. Ya. Jadi Mbak Rani ini istri dari teman pondok saya dulu di Mataram ya, di Lombok. Jangan-jangan ini bukan Teh Rani, tapi suaminya, Bung Idham. Nggak tahu ini. Yang jelas ini dari Lombok. Ya, senior saya dulu di pondok ya. Insya Allah. Orang-orang baik ya, aktivis dulu di pondoknya yang menjadi pemimpin lah kira-kira. Mereka dijodohkan dengan wadah yang luar biasa. Iya, Mbak Rani, soal ini ya, idola kaum pelajar, ya bahkan kita juga ya bisa jadi juga terjebak juga gitu. Kenapa sih orang kemudian mengidolakan sesuatu yang bisa jadi itu melanggar atau memiliki dampak negatif? Biangnya tentu saja ada banyak. Yang pertama misalnya mereka tidak menemukan model yang tepat atau yang diikuti di rumah atau di sekitarnya. Bisa jadi gitu. Jadi kehilangan model itu. Jadi ketika kemudian mereka kehilangan model teladan yang layak diikuti, mereka bisa jadi mencari yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ini penting juga ini. Bisa jadi keteladanan kita di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja, atau di lingkungan di mana si adik-adik kita hidup, bisa jadi tidak menarik mereka. Makanya dalam agama itu bukan sekedar benar atau teladan. Jadi bukan sekedar teladannya perlu, tapi juga keteladanan itu perlu menarik. Sebagaimana disampaikan di banyak kesempatan, saya sering sampaikan, kebenaran itu bukan saja nilai benarnya, tapi kebenaran itu harus terlihat menarik. Yang benar itu harus menarik. Jadi tidak kaku. Ketika kita menjelaskan agama misalnya dengan sudut pandangnya kaku, jadi orang juga antipati walaupun itu benar gitu. Makanya harus ada kemampuan komunikasi. Makanya dalam Al-Qur'an ada teori komunikasi ketika kemudian kita menjelaskan sesuatu kepada dalam batasan usia tertentu misalnya. Ada kaulan layinan, ada kaulan syadidan, ada kaulan karima, ada kaulan syadida, dan banyak sekali. Ada 11 atau 12 bahkan 17 kalau tidak salah. 17 ya, pola komunikasi dalam menghadapi kondisi yang berbeda atau objek yang ingin kita berikan kebaikan gitu. Nah, kalau misalnya usia pelajar ya tentu saja harus dengan hikmah ya, harus dengan penuh hikmah itu bukan saja kebijaksanaan tapi harus merunut disesuaikan dengan keteladanan. Jadi disampaikan dengan baik tapi juga harus diperlihatkan dengan baik. Nah, ketika kemudian lingkungan sekitarnya tidak melihat itu dan melihat
kebaikan atau kebenaran itu tidak terlihat bagus begitu, maka tentu saja orang mengalih ya, cari yang lain. Makanya yang paling penting sekarang adalah bukan sekedar benarnya, tapi juga cara menyampaikan kebenarannya juga harus tepat gitu. Jadi benar, tepat, tidak sekedar benar. Nah sekarang saya kira kasus yang disampaikan oleh Mbak Rani tadi ya bukan hanya terjadi di Mbak Rani ya, saya kira kita juga begitu gitu. Mungkin sudah saatnya kita untuk berbenah ya, harus menjadi teladan minimal di rumah kita gitu. Jangan sampai kemudian anak itu bangga terhadap pembantunya gitu ya, bangga dalam pengertian lebih mengidolakan pembantunya, bahkan mengidolakan artis yang tidak ada hubungannya sama dia. Kemudian orang tuanya ditepikan gitu, khawatir. Saya yang sampaikan ini bukan sekedar menggurui bapak-bapak atau teman-teman tua ya. Ini juga saya merasakan, saya khawatir juga ketika kemudian anak itu lebih nyaman belajar dengan gurunya daripada kita. Itu bahaya, itu penyakit gitu. Mestinya anak itu tempat yang paling nyaman bagi anak. Saudara kita, adik kita itu adalah kita, bukan orang lain. Sehebat apapun orang lain, tempat paling nyaman untuk dia adalah kita. Caranya apa? Ya jadi teladan. Jadilah orang yang disukai. Gimana caranya? Ya, nah disinilah aspek-aspek psikologis harus kita pahami. Anak itu sukanya apa? Amini kemauannya selama kemauannya itu layak untuk diamini oleh kita, disegerakan oleh kita. Tapi sementara tidak, ya kasih hukuman, kasih ancaman pelan-pelan, kasih batasan dan seterusnya. Dalam konsep pendidikan kita kan ada, dalam agama aja kan kalau misalnya anak usia 7 sampai 10 tahun misalnya, kita kasih hukuman, kasih takdib gitu ya, kasih pembelajaran. Ketika ada usianya lebih dari itu, maka kita akan memberikan hukuman dengan tujuan bukan untuk penzoliman, tapi untuk menyadarkan. Tentu saja bukan dengan kekerasan, tapi dengan tahapan-tahapan tertentu yang paling tidak mengingatkan anak bahwa ketika kemudian saya melanggar ini, maka saya salah. Ketika saya melakukan ini, maka itu ada hal yang baik dan benar untuk dirinya. Saya kira pertanyaan Teh Rani itu ya untuk kita semua ya. Kalau saya sih enggak banyak teori ya. Jadi teladan di rumah beneran. Alhamdulillah saya sekarang sejak 2009 saya perasaan nggak nonton TV ya. Padahal saya ngisi acara di TV, tapi saya nggak pernah nonton. Apalagi udah 10 tahun, alhamdulillah saya nggak punya TV di rumah. Dan saya teman-teman itu menganggap bahwa saya itu kuno kampung, emang gua orang kampung, nggak butuh banget, nggak ngurus banget gua orang kampung. Toh surga nggak dibeli sama TV dan saya juga tetap makan gara-gara TV, nggak ngaruh saya. Saya bisa bergaul dengan banyak orang tanpa TV kok bisa. Artinya apa? Penegasan itu perlu. Apalagi kalau itu saudara kandung, anak kandung kita, itu harus tegas sejak dini, itu nggak boleh nggak. Kenapa? Panas neraka itu lebih dahsyat daripada sekedar tidaknya mereka untuk kita saat ini. Dampaknya dunia akhirat. Jadi ketika kemudian kita lemes ya, lemah atau mengiyakan sekarang, percayalah bahwa nanti bebannya lebih besar. Mungkin saat kita masih bersama dengan mereka bisa mengatakan tidak ya. Tapi ketika usianya lebih 20 tahun ke atas, mereka akan kemudian menganggap kita nggak punya dampak apa-apa untuk mereka. Makanya lakukan dari sekarang. Dalam Islam itu kan ada pendidikan itu kan bertahap ya, ada tadarruj gitu ya. Jadi dia bertahap. Dan makanya dalam Islam yang paling penting disampaikan sebelum mendidik anak tentang ilmu adalah adabnya, akhlaknya yang baik. Bahkan tujuan Rasul diutuskan untuk akhlak yang baik. Itulah yang membuat nanti kehidupannya lebih abadi, lebih bermanfaat untuk orang lain. Bentuk dari sejak dini. Kalau nanti nasihatnya atau ketegasannya disampaikan dalam usia balik bahkan seterusnya, maka percayalah nanti akan susah berubahnya. Banyak sekali ungkapan anonim yang mengatakan mengukir di batu itu kan lebih abadi daripada mengukir di lautan. Gitu. Kalau di batu ada bekasnya. Batu itu simbolisasi ukuran kecil, maksudnya usia muda, kekinian, kecil. Itu pasti akan berdampak. Tapi kalau mengukirnya di laut, saat dia besar seperti samudra, maka ukiran itu tidak akan menyisakan apa-apa, selain akan menjadi air yang terbawa kemana-mana, bahkan seperti buih. Demikian, Mbak Rani. Maaf kalau agak kurang bergizi penyampaiannya, karena Mbak Rani juga, saya kira ini ya, ustazah lah, bisa menjawab pertanyaannya sendiri. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bang Kadir atas pernyataan dan jawabannya ya. Jadi pada dasarnya kita semua di sini saling mengingatkan bahwa kita diperintahkan untuk menjadi teladan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, baik Mbak Rani, Teh Rani, apakah sudah jelas jawabannya? Oh ya, Teh Rani ini lagi sakit ya Teh ya? Ya Allah, semoga Allah sembuhkan.
Syafaqillah ya Teh ya. Oke, alhamdulillah baik. Terima kasih. Insya Allah ini tadi ya Teh Syifa yang dari Pemudi Bandung ya, Pemudi PWI Bandung atau Jawa Barat mendapatkan buku, juga Teh Rani ya, Insya Allah mendapatkan buku juga. Baik, yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Ya, baik, kepada para audiens, Ibu Bapak, Kang dan Teteh, barangkali ada yang masih ingin ditanyakan, diperkenankan di kolom chat maupun open mic. Ya. Kayaknya sambil menunggu pertanyaan yang masuk lagi nih Bang, mau bertanya ya Bang ya. Kebetulan ada chat juga yang masuk. Katanya gimana kalau misalkan kita itu sebagai pemuda ya yang sudah ada keberanian untuk menikah, juga ada rasa tapi belum ada biaya gitu. Mungkin kan ada di kita itu jadi ada resepsi, mungkin itu yang jadi pemikiran para pemuda gitu. Itu gimana nih menyikapinya gitu? Itu mah saya banget itu. Ya, yang kan usia sudah cukup ya. Ada perasaan. Kemudian konon berani. Ya selama belum nikah itu bukan berani. Tetap aja selama belum akad ya nggak berani. Selama belum melamar ya nggak berani. Tetap aja penakut itu. Jadi begini, sebetulnya gini. Sebagian ulama ya menjelaskan begini. Ketika kemudian kita menginginkan suatu kebaikan atau ingin beramal baik, tapi kemudian kita itu sering ragu, percayalah itu bisikan setan. Tapi itu radikal banget ya, ekstrim banget ya. Ya, saya sengaja jelas ekstrim semacam itu karena yang saya hadapi kan anak muda yang bertanya. Jadi emang harus agak keras juga. Jadi biasanya kalau misalnya kita ingin beribadah, bukan nikah aja ya, misalnya kita ingin sholat. Tiba-tiba, jangan dulu. Udah wudu nih, tiba-tiba ragu. Tapi gitu aja terus. Kalau sekali mungkin dimaafin gitu. Tapi tiba-tiba setiap kali wudu ganti 4-5 kali. Mau sholat, udah belum ya berapa rakaat? Itu sih bisikan setan. Dan itu udah ada dalam hadis ya, Ibnu Majah kalau tidak salah, saya lupa ya redaksinya. Tapi yang jelas begini, ketika kemudian seseorang ingin beribadah, kemudian tiba-tiba ada suara yang meragukan orang itu untuk melakukannya, percayalah itu ada setan. Makanya dianjurkan untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, dia harus melakukan apa yang diragukan secara langsung. Yang kedua, dia harus berwudu. Yang ketiga, dia harus beristighfar. Nah, tinggal pilih aja sekarang. Ragunya di bab apanya. Kalau ragunya penyebabnya karena karena harta segala macam. Wanita mana sih yang maharnya banyak tuh? Artis aja ini ya. Yang bikin mahal nikah itu kan sebetulnya bukan maharnya. Tapi akadnya itu. Pesta, resepsinya. Itu kan, waduh, kemana-mana gitu. Ya kalau misalnya tidak cukup untuk melakukan hal semacam itu, kenapa nikah kemudian rencanakan untuk mewah-mewah semacam itu? Ada di banyak tempat itu yang mewah sampai 200 juta, sewa hotel sampai 50 juta, itu sehari. Tapi besok paginya itu sudah jadi kuningan itu, gitu loh. Udah jadi sampah gitu. Tiba-tiba nanti setelah menikah, stres, stroke. Bulan pertama sakit jiwa, bulan ketiga ikut stroke. Kenapa? Mikirin itu yang kemarin yang 200-300 juta. Gitu. Kenapa? Karena melampaui batas. Jadi makanya gini, nikah itu harus merencanakannya. Itulah tugas perencanaan yang sedang di awal tadi. Harus direncanakan. Kira-kira biayanya berapa? Yang sesuai dengan kemampuan gitu. Jadi jangan memaksakan agar kita dianggap hebat, wah, supaya kita wow gitu. Wah, pokoknya orang ini kayaknya dari wajahnya kaya deh. Jadi tampilan pestanya juga harus meyakinkan kalau saya itu kaya gitu. Ya, ngapain? Jadi hidup ibadah ini tuh ibadah gitu. Jadi nikah itu bukan syukuran. Jadi nikah itu bukan syukuran. Jadi ini tuh ibadah gitu. Jadi jangan kemudian niat ibadah akadnya yang hanya sekian mahar itu kemudian dirusak oleh kebutuhan lain selain akad gitu. Akad itu memang betul syukuran, tapi syukuran yang merusak niat baik untuk melakukan resepsi akad dalam hal ini itu jadi nggak baik. Itulah amal baik yang justru menjadi sumber biang yang menghambati kebaikan. Itu kebaikan itu tidak menjadi baik justru. Makanya harus ada bikin standar prioritas yang mana dulu, kebutuhannya apa dulu, direncanakan gitu. Ya berapa sih modal nikah yang sungguhnya? Setiap kita beda-beda ya, berapa sih standarnya. Makanya itu gunanya komunikasi tadi, ta'arufan. Kok takut ya, kayak nggak berani, takut gini. Ya setan itu. Apalagi kalau misalnya
orang yang menjadi dalam tanda kutip kriteria kita sudah kita kenal. Udah bismillah aja, tinggal tanya aja. Datangin ke bapaknya, pertemukan. Kalau malu sama tetangga dan segala macam, tinggal ngomong 4 mata itu keluarga gitu kan. 4 mata, 16 mata jadinya kan. Ngomong itu gunanya komunikasi. Karena yang kita lakukan ini bukan orang pedagang narkoba aja kalau mau jualan ngobrol gitu. Masa kita mau ibadah nggak ngobrol kan aneh. Jadi harus ada keberanian untuk itu. Kalau tidak berani ya sampai kiamat juga nggak bakalan berani. Gitu. Karena kita harus lalui ini gitu. Mau sampai kapan kalau hanya membangun alasan. Kalau kita selama ini membangun alasan untuk menikah gara-gara nggak uang yang cukup misalnya, ya kenapa kita nggak membangun alasan untuk melanjutkan walaupun uang segitu-gitunya? Jadi alasan ekonomi itu manusiawi, tapi kalau kemudian kelamaan di situ percayalah kita sudah terjebak dengan bisikan setan gitu. Padahal Allah sudah berjanji. Allah janji loh, ini janjinya Allah. Ini yang janji itu bukan saya gitu, bukan narasumber, bukan ustadz, bukan kiai, apalagi ulama, enggak. Ini bahkan bukan nabi yang jelas, itu Allah langsung dalam Al-Quran mengatakan yughnihumullah gitu. Allah akan kayakan tuh. Pakainya mudore lagi itu, artinya mustakbal. Jadi kalimat itu bukan berlaku di masa lalu tapi yang akan datang. Ini bagi yang belajar nahwu nih jelasinnya. Itu jelas tuh ayatnya gitu. Allah yang akan mengkayakan, gila itu. Luar biasa dahsyat gitu. Allah yang akan kayakan. Itu kalau lihat asbabun nuzul ayat itu adalah untuk sahabat yang dulu ragu menikah ketika melamar. Langsung kata Allah, woi, kamu punya sendal jepit pun, hadis Nabi itu bisa jadi mahar. Untuk biayanya seadanya. Gitu. Tiba-tiba turunlah ayat itu. Nah, itu tambah yakin lagi gitu. Bayangkan, Allah yang menjanjikan akan mengkayakan. Jadi pesta akad resepsi itu bukan medan untuk memamer kekayaan dan kemewah-mewahan. Tapi untuk memulai jalan baru, untuk menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memulai dengan cara-cara sederhana tapi berkah, itu lebih baik daripada kita terlihat mewah, tapi itu justru menjadi beban hidup kita kelak. Orang tua jadi ngutang kemana-mana, mertua jadi ngutang kemana-mana. Pas kita nikah, istri hamil, tiba-tiba orang tua diteror rentenir. Masuk penjara aja udah. Jadi susah. Dampaknya buruk. Makanya udah dari sekarang daripada enggak berani, beraniin aja. Pede aja. Kalau ada rasa, sampaikan dengan sejujurnya. Mbak, bismillah, aku hanya punya segini. Kalau misalnya niat baikku ini engkau anggap sebagai niat baik, ya itu harapanku gitu. Kalau misalnya engkau masih ragu, yuk kita komunikasi sama orang tua. Apa adanya komunikasi. Saya kira nggak ada orang tua yang kemudian mengatakan, tidak, nggak ada. Sejahat-jahat orang tua saya kira nggak begitu ngomongnya. Pasti dia menggunakan bahasa diplomasi. Dikasih waktu, dikasih rentan waktu. Tapi bukan melama-lamakan. Masa ta'aruf sampai 5 tahun itu sih bukan ta'arufan. Membangun kemaksiatan. Ta'aruf itu paling bulan ya 6 bulan meren gitu. Biar nabung gitu kan. Tapi kalau udah sampai sekian tahun itu sih jangan-jangan ada orang lain pada saat yang sama gitu. Yang diserakin udah banyak ya itu sih disuruh istikharah aja gitu. Dikasih waktu 2 bulan lo istikharah. Kalau misalnya engkau masih tidak yakin dengan pilihanmu kepadaku, ya mungkin engkau memiliki orang baik yang layak untukmu dan aku juga memiliki orang baik yang disediakan Allah yang lebih baik untukku gitu. Ya udah bismillah, kita selesai. Kalau bagi yang dekatannya komunikasinya mengarah ke pacaran. Tapi kalau misalnya nggak pacaran, ya sudah melibatkan banyak orang yang kita percaya agar ketidakpedean kita dan ketidakberanian kita itu diyakinkan oleh orang lain bahwa ternyata ketidakberanian itu sebetulnya nggak ada apa-apanya. Karena sungguhnya cinta yang kita bangun sungguh luar biasa. Dan itu hanya dirasakan setelah menikah, nggak bisa digunakan teori. Begitu mungkin ya. Jadi kalau ada laki yang tidak berani, katakan untuknya, beranilah karena pilihanmu sudah tepat. Gitu. Mungkin dia ragu juga, misalnya, ada juga laki yang ragu karena memang jawaban kita juga tidak meyakinkan. Jadi kayak diplomasi gitu kan. Karena perempuan kan banyak kata-kata ininya gitu ya, bercabang gitu kan. Kayak apa gitu, cabang kemana-mana. Jadi laki juga, ini ngomong apa toh? Ini sebetulnya ini iya enggak sih gitu. Ya, kalau misalnya iya udah gitu, tinggal bikin rencana gitu. Ya. Kadang laki juga menjadi ragu, biangnya bukan sekedar karena akhirnya tidak berani, tapi perempuannya tidak memastikan bahwa memang ini jawabannya yang ya atau tidak. Makanya sekarang kalau ada yang datang, jawab aja, iya, bismillah. Ada kekurangan, iya, kita sudah kekurangan. Tapi percayalah, kalau kita menyatu, kita sudah bisa mencapai banyak hal yang sedang kita inginkan. Baik, terima kasih atas jawabannya ya. Jadi intinya
rencanakan, luruskan niat, komunikasikan, sesuaikan dengan kapasitas ya atau budgeting. Jangan sampai yang suci itu merusak kesakralan itu sendiri gitu. Atau jangan sampai hasrat duniawi itu merusak kesakralan itu sendiri. Mungkin seperti itu ya Bang ya. Itu ada di chat tuh. Ya, ada dari Kang Hasan Basri ya. Kang Hasan, ini pertanyaannya bagaimana meyakinkan orang tua akhwat? Nah, Kang Hasan. Ini ada 2 pertanyaan Bang. Mau satu-satu atau langsung semua dibacakan? Satu-satu yang tadi ya, yang apa itu, yang laki, yang apa? Iya, yang Kang Hasan itu bagaimana caranya meyakinkan orang tua akhwat Bang? Oh, bukan calon, bakal calon ya. Bakal calon mertua belum yakin kali ya sama kitanya. Emang kadang tampilan itu menentukan loh. Ini teknis ya, teknis banget ini. Jadi saya banyak teman ya yang saya dampingin untuk bertemu sama bakal calon mertuanya itu berapa kali itu. Jadi memang orang tua itu melihat body language laki juga. Jadi kalau dia lihat nih orangnya meyakinkan, tapi kok lihat wajahnya ya mumpuni lah ya, sesuai gitu. Tapi tampilannya kayak nggak meyakinkan untuk anaknya, ya tentu saja orang ragu. Makanya gini, butuh tampilan yang meyakinkan juga ya untuk menikah, bahwa kita layak untuk memiliki pasangan. Itu yang paling penting. Tapi bukan memaksa diri untuk kemudian terlihat wah di depan calon mertua, bukan. Maksud saya, kadang kita harus mulai dari sekarang, harus merefresh diri gitu. Tampilan harus lebih dewasa, tertib, disiplin, nggak seronok gitu ya. Ya rajin-rajin udu lah kalau kita sebagai muslim kan, terjaga gitu ya. Tidak terjebak sama lingkungan yang tidak perlu. Karena gini, ketika orang tua mertua dalam hal ini kemudian ingin menikahkan anaknya, tentu saja dia butuh dia kemudian punya semacam mata-mata gitu kira-kira. Dia akan mengirim orang yang bisa jadi kita tidak kenal itu orang yang kemudian berinteraksi dengan kita sehari-hari, yang mengenal kita lebih dekat gitu. Misalnya soal ibadah kita, akhlak kita, kosakata kita, perbuatan kita, aktivitas kita, mata pencarian, keluarga kita dan seterusnya gitu. Makanya saya sampaikan di awal tadi harus ada persiapan psikologis, mental, tampilan, akhlak, perilaku itu harus dirubah gitu. Karena ketika orang tua mengiyakan anaknya untuk dilamar oleh seorang laki-laki misalnya, artinya apa? Dia melepaskan seluruh tanggung jawabnya, seluruh kewajiban dia selama ini dari kecil sampai sekarang dewasa misalnya, itu hilang semuanya karena akan menjadi tanggung jawab dari laki-laki atau calon mantunya itu. Nah, karena ini tanggung jawabnya besar, dia tidak ingin tentu anaknya menderita, anaknya susah, anaknya dizolimi, anaknya dilecehkan, anaknya diapain lah yang konotasinya negatif begitu. Nah, makanya itu satu, layakkan diri, pantaskan diri kita sendiri, gitu. Laki terutama. Yang kedua tentu saja, kalau misalnya komunikasi selama ini siapa dulu gitu. Kalau yang melakukan komunikasi selama ini kita tidak mempan, ya tentu saja mungkin orang tua inginnya yang serius. Bisa jadi kita dianggap tidak serius dalam pengertian levelitasnya itu nggak nyambung gitu komunikasinya. Berarti kita harus melibatkan orang tua. Makanya yang kalau proses taarufnya atau pengenalannya lebih jauh menurut saya memang harus melibatkan orang tua. Bukan sekedar hanya kenalan kayak begini, kita teman kerja dan segala macam. Itu sih bisa aja gitu. Cuman kan kita harus juga menghargai orang tua biar mereka paham betul dengan siapa anaknya kelak berjodoh gitu ya. Karena itu kalau misalnya dengan diri kita sendiri agak gimana gitu ya, libatkan orang tua. Atau mungkin karena mungkin orang tua kita juga kemampuan untuk mengkomunikasikan hal semacam itu masih lemah, ya kita bisa menggunakan orang ketiga. Orang ketiga itu misalnya orang terpandang di masyarakat tempat kita berasal, atau orang yang bisa jadi didengar atau biasa disegani, atau tokoh yang kemudian bisa menyampaikanlah hal atau niat baik kita itu melibatkan orang itu. Nah, saya kira tidak ada orang tua yang kemudian menghalangi dalam pengertian buruk ya. Mungkin apa-apa yang mereka inginkan atau wujudkan pada anaknya itu tidak ada pada diri kita. Makanya tadi harus ada komunikasi langsung. Seakrab-akrab kita kepada anak calon atau anak gadis orang, itu tidak ada apa-apanya selama kemudian orang tuanya tidak mengizinkan dia untuk dilamar gitu. Karena itu orang tuanya.
saya kira bagus juga ya, ini tips yang agak jitu juga. Kalau misalnya si anak gadisnya kemudian tidak jawabannya tidak meyakinkan, iya atau tidaknya, gegara orang tuanya belum merestui segala macam, apa salahnya kita sebagai laki itu datang ke calon mertua itu langsung gitu, ngomong dan tidak bertemu dengan anak gadisnya, ngomong aja, datang apa adanya, bawa orang tertentu yang meyakinkan, yang betul-betul dipercaya untuk menyampaikan itu. Saya kira orang tua juga akan bicara. Tapi kalau enggak juga, ya udah lupakan aja, ganti sama yang lain. Susah amat ya. Kan masih banyak gadis yang apa ya, yang belum menikah gitu ya. Begitu juga sebaliknya, masih banyak laki yang juga belum menikah. Kalau misalnya sudah ada ikhtiar untuk melakukan itu tapi juga tidak berhasil, ya udah bismillah. Lagi-lagi saya katakan, bisa jadi itu bukan jodohmu, bisa jadi ada orang lain yang akan jadi jodohmu gitu. Saya kira gitu ya untuk yang orang tua yang tadi ya, yang hal apa ya, anaknya padahal udah bilang iya gitu ya kata orang tuanya gitu. Ya karena orang tua itu biasanya punya syarat tertentu, syarat ideal untuk anaknya. Dia harus memenuhi syarat itu. Selama syarat itu tidak dipenuhi oleh calon mantunya, ya nggak bakalan gitu. Ya makanya. Kenapa? Ya, lanjutkan dulu Bang. Mungkin kita sebentar lagi ya Bang waktunya. Siap. Nah, jadi kalau sekarang ya perkuat komunikasi aja gitu dengan apa gitu. Tapi kalau misalnya kelamaan kayak gitu, ya sudah, jadi teman biasa aja dan tidak ada komunikasi yang marah kepada perjalanan selanjutnya gitu. Karena tadi bisa jadi itu bukan jodoh kita gitu. Jadi kalau misalnya kita mengeluarkan waktu dan tenaga dan biaya hanya untuk mendapatkan pasangan calon dan begini, tapi kemudian ternyata nggak jelas juga, bisa jadi itu bukan jodoh kita. Karena ibadah itu tidak mungkin berat, ibadah itu ringan. Kalau Allah itu kemudian menakdirkan kita itu jodoh kita, pasti Allah mudahkan. Kalau itu uang berat, dihalang-halangi, macam bisa jadi ini pilihan ekstrimnya, bisa jadi itu bukan jodohnya. Masih